Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Program Sekolah Teologia HIM, Har, HIM, Harvest International Ministry ya dari Pak Philip dan kawan-kawan ya. Saya adalah dosen tamu dan mengundang yang bukan murid atau mahasiswa juga bergabung, maka disebut dengan kuliah umum serial pemulihan roh, jiwa, dan tubuh untuk mencapai kesempurnaan menuju keserupaan dengan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh, dan betul-betul nanti saya bawa sampai pada pemulihan tubuh. Kalau jadwalnya sebenarnya akhir November selesai, ya nanti kita selesai, break dulu, tapi tahun depan, Januari, minggu kedua rencana, atau minggu pertama, ntar saya lihat agendanya, kita bisa lanjutkan lagi, masuk ke aspek-aspek kesembuhan secara tubuh dan jiwa, ya nggak bisa lepas ya, lebih lanjut. Mungkin masih butuh 8 sesi lagi kalau teman-teman tekun ikut belajar ya. Katakan kalau sembuh roh ya targetnya mati masuk surga ya, jelas targetnya ya. Rohnya diperbaharui, dalam roh kita Roh Kudus, kita meninggal, tubuhnya rusak jadi tanah, ya roh kita hidup ya. Jadi rohnya sempurna. Jiwa ya kita perlu jiwanya diperbaharui dari hari ke hari oleh pembaharuan akal budimu. Tubuh sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Kita mati ya tubuh kita jadi tanah lagi gitu ya. Kalau mati ya, masalahnya kalau hidup gitu ya. Kalau hidup ya jangan sakit gitu ya. Kalau bisa kayak Nabi Musa itu ya dipanggil tuh tugasnya udah selesai. Nabi Elia ya dipanggil tugasnya selesai. Ya tentu ada perkecualian kayak Stefanus ya dilempari batu gitu ya, mati gitu ya, tapi sebelum mati dia lihat sorga, wah dia lihat langit terbuka, jadi matinya nggak pakai takut gitu ya. Apa artinya nggak dilempari batu gitu ya, tapi meninggalnya di rumah sakit lihat grafiknya denyut jantung taktik ketakutan gitu ya, ketakutan di ruang VIP yang setiap malamnya mungkin 20 juta ya, mati juga dalam ketakutan ya. Sebenarnya tetap sekali lagi tubuh tidak penting ya, wong mati juga jadi tanah. Tapi betapa sempurnanya kan Tuhan Yesus itu menebus kita ya sempurna ya. Kan Tuhan Yesus juga ya memang itu ada ayat-ayat mengenai penderitaan. Ya penderitaan itu juga untuk menyempurnakan jiwa kita. Makanya Daud itu ada ayat bagus banget. Tertindas itu baik bagiku. Cari ayatnya pasti ketemu. Tertindas itu baik bagiku supaya aku mempelajari ketetapan-ketetapanmu. Jadi lalu banyak ayat yang mendukung mengenai aniaya, penderitaan, dan saya tidak membahas hal itu. Tapi yang saya bahas adalah Alkitab juga berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Maka nanti kita akan berbicara juga mengenai kesembuhan tubuh. Masalah Tuhan izinkan kita dianiaya, diizinkan sakit, yaitu lain topik. Gitu ya. Tapi kalau bisa gitu ya, seandainya diizinkan sakit kayak Ayub ya akhirnya dipulihkan kembali lalu sehat walafiat umurnya tambah 140 tahun kan gitu ya. Kalau bisa kan kisah di Alkitab itu diulang pada zaman ini gitu kan keren ya. Wah, Pak Jarod meninggal usia 120. Bener tuh dulu waktu hidup dia masih ngomong begitu tuh. Pengen mati kayak Musa 120, nggak rabun, nggak stroke, nggak diabetes. Gitu ya. Itu saya pengen berarti kalau saya meninggal itu yang layak itu ngomongin begitu gitu. Ya, masalah besok mati ya enggak apa-apa ya kan. Tapi kan saya pengen umurnya panjang dan ternyata umur panjang itu ya dijanjikan oleh Alkitab ya. Ini ngalor ngidul dulu ya. Misalnya kan kitab Efesus pasal 6 berkata, "Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu." Ini perintah yang penting supaya nyata pada janji ini supaya engkau panjang umur dan bahagia loh. Menghormati orang tua, taat orang tua ada berkatnya kok ya, panjang umur dan bahagia. Nah, panjang umur tapi nggak bahagia itu namanya awet menderita ya kan, sakit susah tapi nggak mati-mati itu kan namanya kan panjang umur tapi nggak bahagia ya, punya pacar mati besok ya bahagia coba sehari besoknya besoknya mati gitu ya. Jadi tuh Alkitab banyak juga menjanjikan berkat-berkat ya, walaupun kita tidak mengejar berkat ya, tapi Tuhan menyediakan. Oke. Itu kira-kira beberapa insight mengenai jiwa dan tubuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita bicara ciri-ciri luka hati. Lalu
sumber luka hati. Ya, nah sekarang kita akan berbicara mengenai luka hati dan sakit. Ya. Tentu kalau luka hati dan sakit, ya tentu sembuhnya bagaimana sekalian, ya sebagian tentunya. Nanti lebih banyak sembuhnya di sesi-sesi mungkin tahun depan, ya. Kita sudah mulai minggu depan, kita sudah mulai bahas juga. Jadi kita akan berbicara mengenai luka hati dan sakit. Ya, oke. Saya akan sampaikan materinya mengenai, ya bisa juga disebut dengan kesehatan mental dan tubuh. Kesehatan mental atau batin dan tubuh. Ya harapannya adalah sehat roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Alkitab berkata begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Jadi Alkitab berkata, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama. Ya, menariknya nih, tambahan belakangnya nih, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini kan berarti Alkitab berkata, kalau jiwanya baik, maka tubuhnya baik. Kalau jiwanya baik-baik, sehat mental, maka tubuhnya sehat dalam segala sesuatu. Ya jantungnya, ya diabetesnya, asam urat, kolesterol, ginjal, liver, jantung, paru-paru, payudara, GERD, mah, semuanya sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini menjadi hukum utama pelajaran saya, serial namanya kesembuhan holistik atau pola hidup sehat. Ya, sembuh tanpa obat, sehat lepas obat. Dengan cara adalah membawa jiwa kita sempurna. Kalau jiwa kita sempurna, maka tubuh kita ya mestinya kalau sesuai dengan ayat ini ya sehat-sehat saja. Jadi kita akan buktikan dalam hidup ini apakah ayat ini masih berlaku atau tidak. Kalau nggak berlaku ya kita bisa coret, kita sobek halamannya gitu ya. Ini bukan Alkitab, ini karya sastra gitu ya. Tapi saya ingin membuktikan dan mengajak orang-orang membuktikan bahwa hukum ini berlaku. Seperti Daud berkata, ku pelajari hukum-hukummu dan ketetapan-ketetapanmu. Hatiku meratap untuk melihat hukum-hukummu benar, kata Daud. Dan kesukaanku adalah, kata Daud, menikmati hukum-hukummu. Melihat bahwa hukum Tuhan masih berlaku. Maka firman Tuhan itu hidup karena dihidupi. Ya. Ada yang menghidupinya sehingga firman Tuhan itu hidup. Sehingga kita menjadi saksi hidup. Ya, bahwa benar nih firman Tuhan itu terjadi, hukumnya berlaku. Ini bukan cerita, ini bukan kisah, ini hukum. Kalau jika maka betul-betul terjadi ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Kejadian sampai Wahyu menjadi satu kesatuan. Nah, ini kayak konsep-konsep dogma kekristenan ya, yang menurut saya mestinya begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah kenapa? Apa bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa kesehatan jiwa itu berhubungan dengan kesehatan tubuh? Amat sangat bisa. Karena tubuh kita ini ada sistem hormon, di mana hormon itu diproduksi oleh berbagai kelenjar di dalam tubuh ini, macam-macam jumlahnya. Kalau kita dalami di sini, ya 16 sesi juga nggak cukup, nanti kita kayak kuliah kedokteran gitu ya, nggak usah detail teknis medis. Tapi saya akan berikan prinsipnya ya mengenai sistem hormon ini, apa hubungannya dengan perasaan ya. Oke. Tapi yang pasti kalau ada masalah hormonal, maka manusia akan mengalami masalah kesehatan. Menopause sebelum waktunya, headnya tidak teratur, jerawatnya berlebihan, rambutnya rontok, menstruasi sakitnya minta ampun, darah tinggi, darah rendah, kurang nafsu makan, kelebihan gairah seks atau malah kekurangan gairah seks, free grid, dan bahkan autoimun, penyakit kulit, penyakit disebabkan oleh masalah-masalah hormonal. Makanya silakan masuk ke Google, boleh cari jurnal, boleh cari artikel, boleh cari YouTube, sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang auditory atau visual mungkin lebih senang lihat YouTube, ya cari ceramah-ceramahnya para profesor, para dokter, researcher, peneliti mengenai hormon kebahagiaan. Yang paling gampang ya masuk Halodoc aja, aplikasi kesehatan yang dibimbing oleh para dokter ya, ketik ya hormon kebahagiaan, penopang kesehatan, hormon kesehatan, maka muncul 4 utama yaitu serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin. Nah, maka tidak salah
Alkitab tidak pernah salah. Ribuan tahun yang lalu bahkan Alkitab sudah berkata, hati gembira itu obat yang manjur. Ada apa dengan gembira? Dengan gembira itu adalah hormon kegembiraan. Jadi ketika orang itu gembira, maka keluar endorfin yang disebut bekerja work as painkiller, ya. Bisa muncul setelah olahraga, bisa muncul waktu ketawa, senang, tapi semua hormon ini sebenarnya berhubungan dengan rasa senang atau gembira. Jadi gembira itu bisa memicu empat-empatnya ini, maka itulah yang luar biasanya Alkitab. Sebelum ada kedokteran melaporkan ada hormon oksitosin, hormon cinta kasih atau terangsang, hormon serotonin ketika orang moodnya baik, ada hormon dopamin waktu dia mendapatkan antusias, semangat, atau mendapat penghargaan, maka hormon kimia penghargaan dopamin ini muncul, tapi semua ini diringkas bisa menjadi gembira atau bahagia, ya, maka disebut dengan kimia kegembiraan. Sehingga betapa hebatnya Alkitab. Belum ada ilmu-ilmu hormonal, Alkitab sudah menulis hati gembira obat yang manjur. Jadi dopamin itu hormon reward, oksitosin hormonnya cinta kasih, endorfin hormonnya kalem atau tenang, damai, aman. Serotonin hormonnya mengenai kehendak yang tenang, ya, bersama juga dengan rasa aman atau penerimaan, acceptance. Hati gembira obat yang manjur. Betapa kembali Alkitab menghubungkan antara mental dan kesehatan atau kesembuhan. Ketika hati gembira menjadi obat. Kenapa gembira menjadi obat? Karena waktu gembira itu keluar hormon yang namanya endorfin. Endorfin itu singkatan dari endogenesis morfin. Morfin yang endogenesis, yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Pasti cocok sama tubuh kita, karena tubuh kita yang produksi. Obat kimia, mungkin ada orang misalnya sakit dikasih penisilin, wah alergi nih, malah lukanya jadi berkoreng, tambah blonyok. Iyalah, obat dari luar, ini kan obat ciptaan Tuhan yang diproduksi oleh tubuh lewat mekanisme tubuh, di mana tubuh produksi endorfin yang bekerja sebagai painkiller, karena dia adalah singkatan dari endogenesis morfin. Demikian juga hormon-hormon yang lain bisa dipelajari satu-satu, tapi nanti kita bukan sekolah teologi, kita menjadi sekolah kesehatan, ya. Yang kita penting-pentingnya adalah bahwa ini sesuai dengan Alkitab, karena adalah tujuan kita ini adalah, atau tujuan saya mengajar ini adalah bagaimana sehat roh, jiwa, dan tubuh, juga menyoroti nanti pelajaran-pelajaran ilmu kesembuhan kesehatan holistik yang disampaikan oleh bukan orang-orang hamba Tuhan, ya, tapi oleh ilmuwan seperti Dr. Dietrich Klinghardt, seperti Dr. Stan Ekberg, seperti Profesor David Hopkins. Dan memang itu juga tokoh-tokoh. Di antaranya nanti ada tokoh-tokoh New Age Movement yang mengajarkan kesehatan. Tapi kita bukan menyerap pelajarannya, kita menyoroti. Menyoroti pelajaran itu dari kacamata firman Tuhan. Nah, kalau yang sesuai dengan firman Tuhan, ya kita terima. Oh, ini justru ini Alkitab banget nih, ada ayatnya, misalnya gitu, ya. Nanti pasti ada yang tidak sesuai Alkitab, ya, namanya pelajaran luar, ya. Tapi cukup banyak ilmiah itu bisa menjelaskan Alkitab lebih jelas. Misalnya hati gembira obat yang manjur. Ternyata pelajaran ilmiah itu menjelaskan gembira itu ada hormon endorfin. Ini kan Alkitab menjadi lebih jelas dengan adanya penjelasan ilmiah. Ya. Oh, kenapa Tuhan berkata misalnya makan ini sehat? Oh, ternyata ilmu kedokteran, wah, menjelaskan. Ini kan Alkitab makin betapa hebatnya Tuhan, itu memang maha pinter dia, gitu ya. Jadi kita bisa belajar dengan ilmu pengetahuan, dan mestinya kebenaran itu kan paralel. Baik itu penciptaan, evolusi, terciptanya dunia ini. Kalau bicara evolusi Darwin kan juga dia masih hipotesa, itu kan bukan fakta. Ya, kalau berbeda ya nggak masalah, namanya hipotesa kok. Ya, itu kan bukan pembuktian. Itu baru teori Darwin, namanya teori gitu ya. Berteori mengenai evolusi, ya kita boleh menolak atau menggunakan teori yang lain. Misalnya teori mutasi DNA gitu ya. Terserah kita mau anut teori yang mana. Tapi ketika berbicara kebenaran, maka kebenaran itu pasti paralel. Didekati dengan ilmiah ya sama, didekati dengan ayat ya sama, karena kebenaran nggak mungkin bertabrakan. Kalau bertabrakan, salah satu pasti salah, kan gitu logika sederhananya, ya. Atau pikiran kita yang salah, teologi kita yang salah, Alkitabnya benar, tapi cara berpikir kita menjelaskan Alkitab yang salah. Jadi kalau benar nggak mungkin tabrakan, istilahnya gampangnya begitu. Nah, saya mencoba untuk menyoroti beberapa pelajaran kesembuhan holistik, ya, kesembuhan alternatif yang memang
mungkin boleh saya katakan ya, 90% New Age Movement. Di mana New Age Movement itu ada dua. Bisa yang universalism, yaitu semua agama sama, ada Tuhan tapi Tuhan yang Maha Esa gitu ya, kayak kebatinan lah gampangnya, atau New Age Movement yang ateis gitu. Dan ini melanda dunia, milenial gandrung dengan yang namanya meditasi, kesembuhan holistik. Nah, sekarang saya ada sebagai hamba Tuhan dan saya berkecimpung di dunia ini. Ya, saya berkecimpung di dunia ini juga untuk membawa orang-orang pada kesembuhan, tapi tentu saya punya pandangan sendiri. Ya, di mana pandangan saya itu ya hati saya, pikiran saya, fondasinya itu firman Tuhan. Sehingga yang saya ajarkan kembali dari yang saya pelajari, termasuk belajar biologi misalnya gitu ya. Ketika kita kuliah belajar evolusi ya, kita nggak percaya, kita nggak ajarkan kembali. Kalau kita belajar matematika ya gurunya ateis pun kita nggak masalah. Ya, yang kita ambil matematikanya. Sama juga saya belajar meditasi, belajar olah nafas, belajar kesehatan, belajar hormon. Ya agama apapun yang mengajar saya nggak lihat. Saya lihat sisi ilmiahnya. Tapi saya ajarkan kembali dengan muatan-muatan saya. Ya, termasuk inner healing ini. Karena hari ini kita akan melihat bahwa Alkitab ternyata, wow, Alkitab ini jangan-jangan sampai saya memikir nih. Jangan-jangan mereka itu sumbernya Alkitab juga loh. Atau kalau enggak ya yang mereka ajarkan nggak saya ajarkan semuanya. Yang saya ajarkan adalah Alkitabnya aja, tapi nanti akan ada penjelasan-penjelasan dari pelajaran yang lain itu untuk membawa Alkitab lebih jelas. Termasuk tadi kayak misalnya penjelasan dari sisi hormonal. Betapa menariknya, Alkitab berkata, hati gembira obat yang manjur. Nah, ternyata ilmu pengetahuan melaporkan, ada apa dengan gembira? Itu kan kita makin yakin bahwa Alkitab ini luar biasa. Ya, ilmiah ini, Alkitab sudah ilmiah, ya bener ya, namanya bener ya, ilmiah gitu ya. Ya, namanya bener ya, Alkitab kan bener, maksudnya bener tapi nggak ilmiah. Ya, bener kok nggak bertentangan dengan logika ya, nggak gimana ya, emang ada namanya logika iman. Tapi ya mestinya banyak yang kita harus bisa menerima juga dengan iman itu ya dengan akal sehat juga ya, walaupun beberapa yang namanya iman itu karena Tuhan ya, bukan karena fakta. Bahkan iman bisa mengubah fakta, tapi kalau itu bicara fakta ya, sakit jadi sembuh. Kalau bicara logika, Tuhan kasih kita logika untuk bisa memahami semuanya dengan logika yang Tuhan berikan pada kita. Dan bagi saya Alkitab itu logis. Ya, saya belum pernah menemukan di Alkitab yang tidak logis gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita balik ke kesehatan lagi ya. Nah, balik lagi ke sini. Balik lagi mundur sedikit mengenai Alkitab berkata fondasinya adalah kalau jiwanya sehat, maka tubuhnya sehat. Nah, kenapa demikian? Ya karena ternyata sistem hormonal ini dipengaruhi oleh perasaan. Nah, saya akan bawa kita kepada sebuah pelajaran kesehatan dulu ya mengenai sistem imun yang bagi saya membuat Alkitab ini makin luar biasa, di mana ternyata yang namanya kesehatan itu berkaitan dengan hormon. Nah, apa kaitannya? Saya ambil file yang lain dulu ya, dari PowerPoint yang lain karena saya belum satukan, karena ini sebenarnya modul lompat gitu ya, tapi lebih baik saya jelaskan sekarang untuk kita memahami ya. Jadi agak belok dulu temanya supaya nyambung nanti dengan hormon tadi itu ya, dengan ayat ya kayaknya ini file materi hari ini untuk 2 kali ya. Ayat yang berkata bahwa aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja ya. Sebenarnya ini adalah bagian dari materi sebelumnya ya, di mana sebenarnya mengenai sistem imun itu aspeknya banyak sekali ya. Saya tunda ini buat nanti tahun depan ya. Bahkan kalau bicara lagi sebenarnya ada hal yang lain juga ya, kita akan bicara tahun depan mengenai kesembuhan. Di mana sembuh itu, tubuh itu tetap berangkat dari roh, jiwa, dan tubuh. Maka untuk menyembuhkan tubuh ini, ya saya buat diagram saya, ya aspeknya banyak banget. Belajar mengenai tidur yang pules atau deep sleep, belajar olahraga, dan yang sangat berhubungan dengan kesehatan itu olahraga yang namanya body stretching untuk kelancaran darah dan energi. Ya. Lalu kita akan belajar olah hati, olah pikir, metode ya inner healing sama kognitif terapi atau mindset. Nanti kita akan belajar mengenai olah nafas untuk perbaikan banyak sebenarnya, bukan hanya saturasi dan pH ideal, tapi di sini nanti akan banyak mengenai
namanya metabolisme, ya, yang bisa dipengaruhi dan juga hormonal oleh olah nafas. Untuk kesehatan itu sendiri nanti kita, kalau memang mau lanjut terus, kita perlu belajar yang namanya genomic diet atau nutrisi yang tepat sesuai dengan DNA-nya masing-masing. Jadi untuk bisa mengalami kesehatan, awet muda, hidup 120 tahun, ya, Tuhan memberikan kita ilmu yang banyak untuk kita bisa sehat, belajar mengenai nutrisi, belajar mengenai vitamin, belajar mengenai enzim, probiotik, belajar mengenai puasa sehat. Ya. Orang Yahudi sehat-sehat. Cukup menarik, di mana orang kanker rendah di muka bumi. Bukan di Swiss, bukan di Jepang, yang konsentrasi, yang concern kesehatan, bukan di New Zealand yang nggak ada polusi, tapi di Arab. Kenapa? Karena puasa. Arab dan Israel, ya, punya wilayah Timur Tengah, di mana mereka rajin puasa, dan itu membuat mereka mengalami autopagi, di mana sel-sel kanker bisa dibunuh oleh natural killer cell. Kita bisa belajar ini semuanya di tahun depan secara serial, ya. Nah, dalam rangkaian pelajaran ini, maka salah satu, kalau saya ambil satu kata yang di tengah itu adalah sistem imun. Di mana sistem imun ini pun sendiri, waduh, belajar mengenai detox, probiotik, antioksidan, natural killer cell, metabolisme, regenerasi sel, antibody. Maka hari ini saya kasih sedikit satu slide ini untuk kembali ke kenapa Alkitab itu menghubungkan antara aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada apa dengan jiwa? Ya. Nah, karena ini bukan kuliah kedokteran kesehatan, tapi kuliah teologi, ya. Saya umum, bahkan ya, kuliah terbuka, emak-emak juga ikut, nanti direkam, ya mungkin kakek-kakek juga melihat. Saya berikan bahasa sederhana, bukan bahasa medis klinis, tapi bahasa kaum awam, ya, mengenai kesehatan. Kalau saya ilustrasikan, bangun sistem imun, bangun kesehatan, supaya sel yang rusak diperbaiki, namanya regenerasi sel. Kalau sel yang rusak lebih banyak, yang baru lebih sedikit, ya penuaan terjadi. Bahkan kalau itu terjadi lebih awal, ya penuaan dini. Umurnya 40, udah kayak 60. Atau kayak saya, 60, tapi kayak 40. Iyalah. Ya kayak 50 lah. Awet muda, gitu ya. Jangan tua tapi nggak mati-mati. Namanya awet tua, ya awet menderita. Nah, membangun kesehatan itu butuh apa? Butuh bahan baku. Ya, protein, lemak, karbohidrat, namanya makronutrien. Tapi vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia, ini namanya mikronutrien. Ini penting, maka itu juga nutrisi esensial. Atau mungkin saya gedein sekarang, ya. Nah, mungkin orang berkata, Pak, saya sudah, gitu ya. Kalau secara teologis itu ini paling atas ini Socrates itu berkata, ya, makanan itu obat. Ya, Alkitab juga ada ayatnya. Ya, dari kedua sungai itu mengalir, maka ada berbagai macam tanaman yang tumbuh dan daun-daunnya akan menjadi obat bagimu, gitu ya. Ayat juga ada, Alkitab juga ada ayatnya mengenai tanaman atau makanan itu bisa menjadi obat. Nah, singkat cerita adalah mungkin saudara sudah berkata, Pak, saya ini sudah makan sehat, Pak. Proteinnya saya ngambil protein dari hewan yang halal-halal, Pak. Kan hewan yang haram itu kan ususnya pendek, Pak. Saya juga udah simak pelajarannya Dr. Elizabeth Subrata yang mengajarkan semua binatang haram di kitab Taurat itu kan nilai ages-nya tinggi, Pak. Itu menyebabkan inflamasi. Yang namanya minum, kista, kanker, diabetes, itu kan semuanya sakit. Liver itu kan inflamasi semuanya pemicunya. Dan pemicu inflamasi adalah makanan kotor, unclean atau makanan haram. Saya makannya protein yang bagus, Pak. Yang proteinnya, struktur molekulnya itu ternyata hewan memamah biak, berkaki belah dan tidak berkaki belah itu proteinnya beda. Saya udah pelajarin semuanya, Pak. Saya belajar dari Pak Waworuntu itu yang dokter biomolekuler nutrisi, ya, yang bisa sembuh dari diabetes, sembuh dari kanker, 32 tahun nggak kambuh-kambuh karena memang belajar diet haleluya namanya di Amerika, atau diet tanah suci, dan dia pelajari dari sisi ilmiahnya makanan sehat ala Taurat. Kenapa orang Yahudi pinter-pinter, sehat-sehat, diteliti, dipelajari sama Pak Waworuntu mengenai makronutrien dan mikronutrien yang sehat, saya sudah pelajari, Pak. Ya. Pertanyaan saya, kok saya nggak sehat? Gitu. Nah, Anda makan yang sehat-sehat, yang haram, yang halal-halal, itu saya baru ngumpuli bahan baku. Kalau kesehatan itu bangun rumah,
maka Anda baru ngumpulin semen kualitas 1, tegelnya bukan yang semeter 50.000, Anda beli granit dari Italia yang semeter 5 juta. Wah, itu kualitasnya bagus itu. Ya, Anda makan cepluan kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ya blackberry, blueberry, mulberry, berry-berryan, sumber antioksidan luar biasa. Kalau di Indonesia ada duet tuh ya, itu duet itu yang kecut-kecut itu ya, wah itu antioksidan yang luar biasa juga. Minum tehnya daun sirsak, wah pokoknya Pak saya udah konsentrasi makan sehat, ini udah ikutin dah itu pelajaran semuanya Pak. Gitu. Kok saya nggak sehat? Ya. Lah Anda baru ngumpuli bahan baku, Anda beli semen yang kualitas bagus, Anda beli tegel kualitas bagus. Itu kalau bicara makanan-makanan sehat yang berkualitasnya hukum Taurat kosher lagi, bukan cuma halal, tapi kosher ya. Kosher itu makan ayam nggak boleh ketemu telur gitu ya. Sama-sama bicara kosher atau halalnya orang Yahudi, darah itu kan ya kalau Anda sakit diambil darahnya, ketahuan tuh mikrobanya di situ, bakterinya di situ. Jadi ya di darah itu ya banyak penyakit. Makanya orang Yahudi nggak makan darah. Makanya kalau domba atau ayam itu halal, bagi orang Yahudi kalau matinya lebih dari 1 menit itu haram. Jadi orang Yahudi itu ada sertifikasi untuk menyembelih binatang. Bahkan sebenarnya standarnya itu 1 detik dia mati. Dan mereka ahli membunuh. Ya, Daud itu ahli membunuh beruang, membunuh macan, tahu titik matinya di mana, urat nadinya di mana, tusuk di mana pakai belati, cat mati begitu ya. Karena memang orang Yahudi itu belajar untuk membunuh secara kosher, secara halal. Ya, itu Pak Bahurun tuh sampai belajar tuh kayak gitu ya. Orang Yahudi itu ayam itu kalau nyembelihnya nggak bener itu nggak kosher. Saya nggak tahu Anda belajar sedetail itu nggak, tapi kalau ada di sini misalnya, Pak saya belajar Pak dan saya makan Pak makanan-makanan kosher Pak gitu ya, hebat ini ya, saya aja enggak gitu ya. Pak Jarod aja nggak makan makanan kosher, saya makan Pak, kok saya nggak sehat Pak. Nah saya katakan saya tahu, Anda makanan-makanan yang halal, yang bersih, yang sehat, kualitas tinggi, antioksidan super, itu baru ngumpuli bahan baku kayak bangun rumah, itu semuanya kualitas 1. Ya, tapi rumahnya nggak jadi, nggak ada tukangnya. Nah, tukang itu apa? Tukang itu katalisator. Ya, itu enzim. Biar gampang, enzim itu apa sih? Kasih contoh ya. Ratusan enzim. Kasih contoh 1 aja atau 3 lah. Kalau Anda ngunyah karbohidrat, ngunyah nasi, kok jadi manis? Karena ada enzim amilase, merubah tepung karbohidrat menjadi glukos. Kalau lemak, namanya lipase. Kalau protein, namanya protease. Nah, saya ini kan doktornya teologi ya, tapi S1-nya Fakultas Teknologi Pangan gitu. Jadi ini memang ilmu saya sebenarnya ya. Terus akhirnya belok nyimpang ke pendidikan, belok lagi ke teologi ya, sekarang belok ke kesehatan. Nah, ini itu namanya enzim. Nah, enzim itu banyak banget. Adanya di mana? Ya di tubuh kita ini. Kalau Anda dari lahir belum pernah minum antibiotik, wah bagus, jamek itu. Di dalam tubuh kita itu ada mikrobiom, pabrik obat, pabrik enzim, yaitu bakteri baik. Bakteri baik itu produksi enzim. Tapi kalau kita minum antibiotik, wah pada mati itu probiotiknya. Probiotiknya mati, di usus sudah tinggal tipis, lalu lapisan mikrobiomnya, bukan ususnya, lapisan mikrobiomnya ini bocor, maka gluten bisa masuk. Nah, udah, itu autis tuh. Makanya orang autis nggak boleh makan yang ada glutennya. Kayak bakmi, roti, tapi tepung beras, kue tiaw boleh, karena bakmi mengandung gluten. Nah, bagi orang yang ususnya bagus, glutennya nggak bisa masuk ke darah, nggak bisa. Nah, itu mikrobiom itu sebenarnya juga produksi enzim. Lidah kita produksi enzim, kita ngunyah produksi enzim, makanya paling bagus itu dikunyah. Kalau Anda belajar sama dokter yang lain, ya disuruh minum jus gitu ya, buah. Tapi kalau ke dokter Tan Sutyen, 2009 saya sembuh dari obat dari diabetes, HbA1c11, gula 500, lepas obat, nggak pakai insulin, ya karena makannya segala sesuatu dikunyah. Maka dokter Tan Sutyen itu nggak setuju minum jus gitu ya, kunyah gitu ya. Kalau harus makan salad sayur 1 baskom itu yang 1 piring munjungnya itu baskomnya itu salad yang mentah, ya kunyah gitu ya. Kecuali pasiennya begini, oh, tapi Bu Dokter, aku udah nggak punya gigi, baru boleh di jus. Baru nanti dokternya ya sudah nggak apa-apa di jus gitu ya. Tapi kalau Anda diem aja ya malah disuruh, oh, Anda harus bilang, oh, tapi Bu Dokter, aku gimana mau nih, mau gigi udah nggak punya, nggak gitu. Nanti baru dia, oh ya sudah di jus gitu ya kan.
Kenapa? Ada apa dengan mengunyah gitu ya? Produksi enzim. Nah, itu hebatnya enzim. Oh sudah Pak Jarot, wong saya ini nggak usah ke dokter Tan Sutian Pak, saya ini orang Jawa Pak. Kakek nenek moyang saya itu ngajarin Pak. Kakek buyut saya itu ngajari, le nek kowe mangan nih aja kesusu ya. Kunyahan ping telung puluh loro. Jadi nenek moyang saya itu ngajari kunyah itu 32 kali. Aduh milenial makanya buru-buru kerja buru-buru, soalnya buru-buru nggak ada yang kunyah 32 kali ya. Jadi nah, kalau kita makannya nih ngunyah, ya itu ada enzim. Tapi kalau kita sudah tua, enzim kita berkurang, maka kita butuh makan enzim. Apa itu enzim di mana? Enzim itu adanya di sayuran mentah, raw food, atau dokter Getty nyebutnya namanya makanan hidup, ya live food. Makanan live food itu ya itu kalau gampangnya itu ya karedok gitu loh ya. Karedok, terancam, urap sih kalau udah dikukus sudah enggak ya. Yang mentah lalapan, karedok, urap itu makanan mentah itu namanya live food. Kalau yang sudah dimasak boleh, tapi yang harus masih kelihatan ya. Ini sayur bayamnya masih kelihatan gitu loh ya. Ini saya makan ayam gitu. Ini dada ayam, tapi jangan sosis. Kalau sosis itu atau nugget itu kalau dokter Ganti bilang itu namanya dead food, udah mati itu, makanan mati itu ya. Vitaminnya banyak. Kalau vitamin rusak semuanya, tapi mineral nggak rusak, antioksidan ada yang tidak rusak ya. Jadi yang rusak 30-40 derajat mati rusak aja itu enzim. Vitamin 70 derajat rusak, makanya susu dipasteurisasi itu 70 derajat. Kalau direbus, mineral tidak rusak. Beberapa antioksidan juga nggak rusak. Makanya minum jamu itu kan, ini ya daun sirsak 10 lembar digodok ya direbus pakai air 3 gelas nanti tinggal 1/2-nya nanti diminum. Nah, itu kan antioksidannya nggak rusak ya. Jadi tidak semuanya rusak dengan pemanasan ya. Makan gudeg ya masih ada mineralnya ya, tapi enzimnya habis. Nah, enzim itu diperlukan sebagai katalisator. Ya, kalau tak kasih bahasa gampang hari ini, bahan bakunya itu adalah makanan. Makanan yang banyak makronutrien tapi nggak penting, yaitu karbohidrat, nasi itu termasuk makro tapi nggak penting. Yang penting itu mikro malah, tapi esensial. Nah, ini namanya bahan baku. Supaya sehat, bahan baku itu perlu diolah. Yang ngolah itu namanya tukang. Ya, lebih tepatnya sebenarnya A menjadi B gitu ya. Tepung menjadi glukos, itu perlu enzim sebagai katalisator. Nah, daripada bingung apa itu katalisator, udah gampangnya tukang gitu. Udah Pak Jarot, saya makan tuh kalau saya makan soto Pak, pasti seledrinya tak makan Pak. Kalau saya makan sate Pak, timunnya pasti tak makan juga Pak. Kalau saya makan steak Pak, itu dikasih ijo-ijo sama tomat sama timun, itu pasti tak makan Pak. Oh bagus ya, karena kebanyakan orang Indonesia itu kalau makan steak itu ijo-ijonya nggak dimakan, timunnya nggak dimakan, tomatnya nggak dimakan, disingkirkan. Gitu tak liatin begitu ya. Wah lah ini obatnya malah nggak dimakan ini ya. Jadi cleanernya nggak dimakan. Oh sudah apa kalau saya makan kok Pak, saya udah ikut pelajaran itu bagus ya. Ada makan enzim, makan rawon. Nah itu pakai toge mentah, jangan nggak pakai toge ya. Lah salah. Itu penyeimbangnya itu ya. Togenya ya namanya. Itu tukang itu nggak usah banyak-banyak. Anda mau bangun rumah yang gede 1000 meter katakanlah itu ya. Wah ya lantainya ya butuh 1000 meter ubin itu ya. Kalau 1 meter 6 pieces Anda butuh 5.000 pieces. Tegel itu ubin. Tapi tukangnya jangan 5.000 ya, ubinnya 5.000 pieces, tapi tukangnya 5.000 nanti berantem siapa yang kerja, rebutan mereka malah ya. Tukangnya cukup 30 orang, 20 orang udah bagus. Jadi enzim itu enggak usah butuh banyak-banyak, tapi harus ada. Ya, makanlah itu yang namanya lalapan, seledri, timun, ya daun-daun mentah dalam makanan. Itu adalah enzim. Wah, sudah Pak Jarot, saya sudah dengar kok rekamannya Pak Jarot itu. Oke, kok aja belum sehat, Pak. Nah, itu baru tukang namanya. Tukang ini kerjanya nggak benar kalau nggak ada mandornya. Nah, kalau istilahnya kesehatan yang lebih ilmiah itu namanya modulator. Ya, misalnya hormon serotonin dan melatonin itu modulator tidur. Jadi orang tidurnya pules kalau ada 2 hormon itu. Karena hormon ini bertindak sebagai modulator. Apa itu modulator? Nah, biar gampang aja ya. Mandor. Nah, mandor itu tukang ngatur bahan baku. Bahan bakunya segini ya, rumusnya segini ya, gitu loh ya. Itu semen sama pasir 1:3. Jangan ngawur kamu ya. Mandor itu lebih pintar daripada tukang. Dia ngatur si tukangnya. Kamu bagian depan, kamu belakang, kamu kerja di atas ya. Ya biar efektif ya. Yang satu ngelempar dari bawah aja itu pakai tali, keret ke atas. Itu namanya ada mandor gitu ya. Nah, mandor ini, hormon ini sebenarnya ada mandor, ada preman. Preman itu lihat ada tegel, ada keramik yang bagus-bagus itu, wah ini aku bawa pulang aja.
si maling malah ya. Itu namanya preman. Lah, apa itu preman, apa itu mandor gitu ya. Itu tergantung hormon baik, hormon negatif. Hormon baik, hormon negatif itu apa? Ya misalnya kalau kepahitan namanya epinefrin, marah namanya kortisol, ya kan. Takut, 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 namanya sitokin. Jadi orang sakit COVID ketakutan, mati dia, ya. Waktu mati dibuka nih tubuhnya nih, loh kok ginjalnya hancur gitu ya. Wah, ini bukan sakit karena COVID nih, COVID nggak ada sebenarnya nih, mungkin ini dia paru-parunya nggak apa-apa kok gitu ya. Karena waktu dia ketakutan, antibodi menyerang dirinya sendiri, yang diserang ginjalnya yang hancur. Nah, kenapa ginjalnya hancur? Karena antibodi menyerang dirinya sendiri. Kenapa antibodi menyerang dirinya sendiri? Karena ada badai sitokin. Anda tahu, ada pernah dengar namanya badai sitokin. Sitokin itu apa? Hormon negatif yang muncul kalau orang takut. Kembali lagi ya, betapa hebatnya Alkitab. Anda ingat Tuhan Yesus bilang apa? Apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Khawatir aja tidak bisa menambah sejengkal hidup. Dengan kata lain, khawatir itu mati. Kalau takut, ya lebih cepat mati. Makanya ada tertulis, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia nggak akan takut kehilangan nyawanya. Anda boleh kanker stadium 4, Anda boleh sakit, dokter sudah angkat tangan, nggak boleh takut. Begitu Anda takut, sitokin datang. Sitokin itu kerjanya kayak preman. Anda minum obat, Anda minum vitamin, antioksidan, dibuangin sama dia. Tapi kalau Anda yakin sembuh, Anda gembira, Anda percaya Tuhan, maka Alkitab berkata apa? Percayalah kepada Tuhan, itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Waktu percaya, muncul damai sejahtera. Waktu damai sejahtera, itu serotonin. Waktu serotonin, dia bertindak sebagai mandor. Ada obat, ada vitamin, ada antioksidan, dikelola sama dia untuk kesembuhan. Sekali lagi, betapa hebatnya Alkitab. Ketika berkata hati gembira, obat yang manjur. Karena gembira itu adalah produksi hormon tadi. Ada dopamin, serotonin, melatonin, oksitosin. Itu adalah kalau gembira. Kalau takut, sitokin. Kalau marah, kortisol. Kepahitan, epinefrin. Jadi ketika orang perasaannya negatif, maka yang produksi preman. Preman ini buangin makanan. Ya nggak sembuh-sembuh. Makanya tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Karena begitu takut, orang akan mati. Ya, takut membawa kematian. Betapa hebatnya Alkitab. Nah, makanya ini jadi baru nyambung gitu ya. Baru nyambung bahwa 1 Yohanes 3 tadi berkata, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi untuk menjelaskan satu ayat itu, saya dengan pemahaman ini tuh ayat tuh makin jelas. Pantes ya, jiwa ini kalau baik-baik gitu ya, kita sehat dalam segala sesuatu. Karena kalau jiwanya nih baik, perasaannya baik, hatinya baik, hati itu sumber kehidupan. Makanya ada profesor namanya John Kabat-Zinn. Dia meluncurkan program yang namanya MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Ya, ini meditasi. Ya, MBSR itu serial meditasi untuk mengelola perasaan. Nah, orang Kristen harusnya ya, namanya meditasi itu apa sih? Ya, buka aja kamus ya. Kamus Besar Indonesia, meditasi itu ya namanya, artinya tuh fokus kepada. Ya, Daud itu meditasi, meditated to God. Jadi sebenarnya kalau meditasi boleh apa enggak itu ya fokusnya kepada siapa? Kepada Lucifer ya salah. Kepada diri sendiri ya salah. Kepada energi kehidupan, cahaya kehidupan, ya cahaya kehidupan bisa Lucifer juga. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, lalu percaya, kaulah Tuhan penyembuhku. Aku percaya Tuhan Yesus di kayu salib nggak main drama. Darahnya menyucikan saya. Bilurnya menyembuhkan saya. Stadium 4, 5, 7, 10 sekalipun Tuhan. Darah Yesus lebih berkuasa. Saya percaya saya akan sembuh. Aduh, itu hormon positif mengalir. Tapi kalau Anda sakit lalu berkata, Tuhan, sembuhkan saya, Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Itu bukan doa sih menurut saya. Itu namanya nangis gitu loh ya. Cuma karena orang Kristen ngakunya berdoa. Padahal itu bukan doa, itu nangis. Itu namanya ketakutan gitu ya. Karena orang agamanya Kristen, ketakutan bentuknya doa gitu ya. Ya, ganti doanya ya. Ganti doa dengan yang diajarkan Alkitab. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa ucapan syukur. Nah, apa itu doa ucapan syukur? Tuhan, aku hari ini sakit, tapi aku percaya Tuhan pasti sembuh. Pastilah Tuhan. Tuhan kan nggak main drama di kayu salib. Aku percaya Alkitab kok Tuhan, bahwa aku bisa sembuh. Ya, aku sakit ini, aku mengaku Tuhan, kemarin aku kecapean, kurang istirahat. Aku terlalu berapi-api kerja. Aku nggak seimbang. Aku mau memelihara tubuhku sebagai bungkus Roh Kudus, bait Roh Kudus, bait Allah. Lebih baik lagi,
Aku percaya seperti Alkitab berkata, di tempat tidurnya engkau menyembuhkan dia sama sekali dari penyakitnya. Mazmur sekian, ayat sekian. Terima kasih Tuhan. Ada, itu namanya doa ucapan syukur. Waktu kita doanya ucapan syukur, ada rasa aman, itu serotonin. Itu hebatnya namanya kuasa ucapan syukur. David Hopkins, John Kabat-Zinn hanya mengajarkan bahwa ucapan syukur itu menyembuhkan. Tapi Alkitab menurut saya mengajarkan lebih jauh. Gimana kita bersyukur? Ya fondasinya karena kita percaya ada Tuhan yang menyembuhkan kalau kita bicara sakit. Jadi sebenarnya harusnya kita orang Kristen itu sehat-sehat. Tapi banyak juga orang Kristen ternyata khawatir gitu ya, tidak bisa bersyukur. Adanya benci, iri, hati, dengki, benci gereja lain, benci pendeta lain, akhirnya perasaannya kacau, hormonnya kacau, yang keluar preman. Ya, keluar preman makan nggak jadi obat. Makan jadi jadi BAB, jadi keringat, ya dibuang lagi oleh tubuh, masuk ke mulut, keluar di belakang, selesai. Dan nggak sehat, nggak sembuh. Jadi hormon itu dipengaruhi oleh perasaan. Nah, sekarang perasaan dipengaruhi oleh apa? Nah, kita ngomong kenyataan dulu aja. Perasaan itu dipengaruhi oleh apa? Supaya nanti saya bawa Anda lebih dalam lagi. Di atas perasaan itu apa? Kalau hormon itu mandor, maka perasaan itu kontraktornya. Ya. Tapi perasaan itu dipengaruhi oleh apa? De facto ya, bukan ayat. Ya dipengaruhi oleh tanggal. Tahu tanggal? Tanggal muda, gembira. Tanggal tua, susah. Ya kan? Iyalah, namanya perasaan dipengaruhi sama saldo. Ya kan? Saldo sedikit, khawatir. Saldo banyak, rasa aman. Jadi Tuhan, rasa amanku pada saldoku Tuhan gitu. Maka isilah saldoku ya Tuhan supaya aku merasa aman gitu ya. Jadi perasaan itu dipengaruhi ya kan. Suami ya sebetulnya setan gitu ya. Suaminya pulang gelisah, suaminya pergi aman. Setannya pulang, mahnya kambuh. Mertua datang, gatel-gatel. Setannya pulang lagi, mertua itu pulang. Jadi perasaan kita tuh dipengaruhi oleh keadaan. Ya, gimana? Mau perasaan dipengaruhi keadaan, betapa labilnya hidup kita. Karena keadaan berubah-berubah. Harusnya perasaan kita kan kalau bisa ini namanya hamba Tuhan. Ya, kesempurnaan. Ya, perasaan kita tuh harusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Saya kasih ilustrasi sebentar ini ya. Saya kasih contoh, anggap aja keadaan ini adalah botol saya. Ini botol ini keadaan ya. Ini saldo, ini keadaan, ini sakit, utang, tetangga jelek, mertua jahat, ini keadaan. Nah, kita sakit karena jiwa kita sakit. Kita sakit karena mental kita terganggu. Kita nggak sehat mental. Roh kita ada Roh Kudus. Tapi roh ini dibungkus pikiran, jiwa, kehendak, perasaan. Itulah mental. Nah, mental kita nggak bagus karena mental kita melekat pada keadaan. Maka ada tertulis, barang siapa mencintai dunia ini, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Apa itu dunia ini? Kita pegang uang kencang-kencang. Makanya uang hilang kita sedih. Anda tahu 2017 sampai 2021 saya total kerugian sampai pilot itu 260 miliar. Hah? 260 miliar saya mengalami kebangkrutan akibat dari platform COVID dan macam-macam panjang ceritanya. Tapi kan muka saya Anda bisa lihat gitu kan. Adakah tanda-tanda penderitaan? Anda dengerin irama ketawa saya ya. Anda lihat mata saya ya. Karena saya nggak melekat dengan harta. Kalau saya melekat dengan harta saya habis, saya stroke, saya stres. Ya walaupun sempat goncang ya, maka gula saya naik lagi 400, 500. Tapi begitu saya bisa kendalikan, bukan kendalikan, ini fakta. Ini fakta, katakanlah, kayak sebentar ya, biar kapan. Ya, ini fakta, ini keadaan. Saya nggak mau pegang, ya, saya mau taruh. Jadi biar lebih tinggi saya kasih ilustrasi pakai tulis label gede aja. Ah ini fakta, wah gede nih faktanya ya. Faktanya gede, utangnya gede. Wah, saya pegang ini. Wah, enggak lepas. Ini perasaan saya, ini pikiran saya mengatasi keadaan. Perasaan saya kasih Kristus, logika saya, pikiran saya, logika firman Tuhan. Dengan logika firman Tuhan saya melihat keadaan. Dengan perasaan kasih Kristus saya melihat keadaan. Ada orang nipu saya, itu fakta orang nipu saya. Kalau saya pegang di sini, perasaan saya di sini, saya sakit hati.
Tapi kalau ini saya taruh, dan dengan perasaan Kristus, lihat orang jahatin saya, nipu saya, aduh kasihan ya, dia nipu saya, dia berdosa loh, mati masuk neraka, aduh kasihan kalau dia mati masuk neraka. Tuhan, kalau dia lahir baru pasti nggak nipu yang lain lagi. Saya ditipu nggak apa-apa lah, memang saya juga kurang hati-hati, tapi kasihan dia nipu saya. Saya lepas dari keadaan. Saya tidak pegang keadaan. Saya bisa menaruh ini keadaan, kali ini hati saya jaga jarak. Seberapa banyak orang bisa hidup demikian? Nggak banyak. Itu butuh kedewasaan rohani. Orang bisa dewasa badan, dewasa umur, dewasa mental, dewasa rohani. Nah, tujuan pelajaran kesempurnaan adalah sebenarnya bagaimana kita bisa hidup ini, perasaan ini, kita bukan dikendalikan oleh keadaan. Dikendalikan oleh apa dong perasaan ini? Kalau bahan makanan itu bahan baku, enzim itu tukang, hormon itu mandor, perasaan itu kontraktor. Ada yang lebih tinggi dari kontraktor adalah pemilik. Pemilik yang ngasih order ke kontraktor. Nah, itulah hati nurani atau roh manusia. Di mana roh manusia itu artinya ada Roh Kudus, dan inilah yang harusnya mengendalikan perasaan. Roh Kudus, roh kita yang ada roh Tuhan, itulah yang mengendalikan perasaan. Sehingga perasaan kita adalah perasaan Kristus. Dalam hati nurani kita ada mindset juga, ya mindset mau ditaruh di pikiran juga boleh, dan pikiran dan perasaan di sini juga boleh. Kalau terapi perasaan namanya MBSR, kalau terapi mindset namanya MBCT, itu kalau di modul-modul kesehatan saya ada mindfulness based cognitive therapy. Terapi kognitif, seperti kemarin itu sebenarnya modul gambar diri itu adalah terapi kognitif. Gimana kita menerapi pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus, pikiran firman, logika firman. Kalau logika firmannya kuat, maka kita bisa melihat keadaan sehingga perasaan kita tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi dipengaruhi oleh tujuan hidup, oleh nilai-nilai hidup, oleh value, itu nilai-nilai, prinsip hidup. Nah, itulah sebenarnya hebatnya Alkitab. Menurut saya, Alkitab sudah mengajarkan kenapa kita perlu menjaga jiwa ini, sehingga Alkitab berkata, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sekarang udah mau jam 5, oke saya masuk sedikit lagi, nggak banyak jawab, nanti materinya saya pecah jadi 2 sesi ya, supaya minggu depan berarti kita lanjutkan materi ini ya. Kembali kepada gambar bulat-bulat yang saya bikin untuk menyederhanakan ya. Di mana roh manusia itu ya sebenarnya hati nurani. Makanya kalau dikotomi ya roh dan jiwa ini satu. Di mana jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, lalu roh itu adalah hati nurani, yang roh dan jiwa ini jadi satu namanya nyawa. Ya. Maka di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru ada juga ayat-ayat yang kayak kok jiwa dan tubuh gitu ya. Tapi Tesalonika roh, jiwa dan tubuh. Paulus berkata, kalau aku berbahasa roh, maka pikiranku tidak ikut berdoa. Dia memisahkan antara rohku dan jiwaku gitu ya. Jadi ya kita boleh yang mana saja ya. Mau dijadikan satu ya nggak apa-apa juga ya. Yang pasti ketika roh kita ini ada Roh Kudus, maka hati nurani kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Untuk kita bisa mempengaruhi dari dalam, justru Roh Kudus, firman Tuhan mempengaruhi jiwa. Dan ketika jiwanya baik-baik saja, maka tubuh kita sehat dalam segala sesuatu. Nah, 1-2 ayat untuk menambah untuk hari ini yang mengenai hubungan perasaan dengan penyakit, lalu ayat-ayat lainnya minggu depan ya. Saya berikan ayat ini aja ya. Lalu kita kalau ada pertanyaan silakan. Yesaya berkata ya, yang juga membuktikan menghubungkan antara perasaan dengan seperti sebelumnya bahwa hati gembira obat ya kan, itu kan berarti kesembuhan dengan perasaan dihubungkan ya. Maka Yesaya berkata, pinggangnya sakit, mules seperti perempuan melahirkan, tapi laki-laki, mules seperti perempuan melahirkan, itu bahasa sekarangnya adalah GERD ya, mah dan GERD. Aku terbungkuk-bungkuk. Kenapa? Apa yang memicu hal itu? Ya sebenarnya ayat selanjutnya nih menjelaskan karena kegelisahan, keterkejutan, ya sepanjang malam selalu
gentar gitu ya. Nah, menarik itu sebenarnya pelajaran ya, nanti kita lanjutkan di nanti itu, bahwa ketika hati itu gelisah, gentar, itu mempengaruhi nafas. Dan hati apa aja ya? Hati akan mempengaruhi dua hal, ritme nafas dan denyut jantung. Jadi contohnya dulu. Anak umur 0 sampai 5 tahun, nggak punya mertua, nggak punya utang, nggak punya tagihan, nggak punya deadline, nggak punya tugas, nggak harus bikin skripsi. Namanya juga anak, ya kan? Makanya itu Yesus bilang, kalau kamu nggak bisa menjadi seperti anak kecil, nggak bisa masuk kerajaan sorga, gitu ya. Aduh, apa itu kerajaan sorga? Bukan sorga, ya mati masuk sorga, tapi kerajaan sorga itu di bumi ini. Ya, kerajaan sorga bukan soal makanan minuman, tapi soal kuasa, damai sejahtera. Jadi kita bisa damai sejahtera kalau kita seperti anak kecil. Anak kecil itu percaya sama orang tuanya, kan. Nah, menarik tuh orang, kalau coba kita belok sedikit, tapi ini sebuah kejadian ya. Kalau Anda sakit ke dokter, ya, dokter onsite ya, kan dia periksa gitu ya, pakai stetoskop ya, dengerin denyut jantungnya. Kenapa? Karena orang sehat itu denyut jantungnya teratur. Anak 0 sampai 5 tahun denyut jantungnya teratur dan cenderung 5 detik. Jadi kayak tarik 5 detik, terutama saat tidur, saat tenang ya. Tarik 5 detik, buang 5 detik. Koheren. Koheren itu nafasnya teratur ya. Selain 5 detik, 5 detik, maka jarak antar detiknya itu juga konsisten. Tapi orang tua, apalagi sakit, apalagi aritmia, itu denyut jantungnya nggak teratur dan nafasnya nggak teratur. Ya, jaraknya nggak teratur, dakduknya nggak teratur, denyutnya nggak teratur, tarik nafasnya nggak teratur. Nah, apa yang mempengaruhi nafas? Ya perasaan lagi. Makanya betapa hebatnya perasaan tuh. Ya, perasaan. Anda tukang tadi datang, nafasnya, jantungnya jeduk-jeduk, nafasnya nggak teratur. Mertua datang, macet, nggak macet, lega, ya kan? Dikejar anjing, ada pagar, masuk halaman, aman, lega. Kita sakit karena kita kekurangan nafas lega. Maka Daud berkata, Tuhan itu kelegaan. Orang yang tidak punya tempat kelegaan, nggak merasakan kelegaan, jantungnya capek, mati lebih cepat. Karena kalau dokter yang di Utasoid itu berkata begini, tubuh kita tuh punya lifetime 120 tahun secara medis. Sel-sel kita punya kemampuan hidup, karena kalau rusak pun kan dia regenerasi sel. Rusak, perbaiki lagi. Nanti sampai perbaikan melambat. Itu sehingga idealnya tuh 120 tahun. Kalau nggak ada sedih, nggak ada stres, nggak ada deadline, nggak ada pusing, nggak ada mumet, nggak ada tagihan, nggak ada cemburu, nggak ada iri hati, nggak ada polusi. Aduh, Jakarta polusinya nomor 1 lagi di dunia. Ya, nggak ada polusi, makannya organik, tinggal di atas gunung, ya, penuh cinta kasih, istri baik, anak baik, mertua baik, orang tua baik, gitu ya. Itu bisa 120 tahun. Tapi begitu kita merokok, misalnya, itu kan racun masuk ke tubuh. Nah, kakinya masih bisa 120 tahun. Tapi paru-parunya 70 tahun tidak rusak. Kita banyak makan makanan yang jelek, ginjalnya kerja berat. Matanya masih bagus, kaki masih bagus, ginjalnya 70 udah rusak. Jadi setiap organ ada lifetime-nya. Makan karbonnya tinggi terus, wah pankreas ini lepas insulin, katakanlah seumur hidup selama 120 tahun itu misalnya 120 liter gitu. Tapi karena makan karbonnya berlebihan, wah produksinya berlebihan, ya nggak sampai 120, 50 tahun udah rusak. Ada lifetime-nya. Tapi menarik kalau Pak Dokter Ruyandi Utaso itu mengatakan lifetime idealnya itu 120 tahun. Maka Tuhan, kalau bisa aku ideal ya. Ideal ya gitu ya. Nah, jadi ketika orang itu gembira, tenang, nafasnya teratur. Nah, apa yang mempengaruhi nafas? Perasaan. Perasaan, nafas tidak teratur, dan denyut jantung tidak teratur. Nafas mempengaruhi denyut jantung. Nah, nanti di tahun depan, ketika kita berbicara mengenai terapi nafas untuk kesembuhan, kalau Anda nggak sabar tahun depan, ya besok pagi aja ikut. Tapi udah ditutup pendaftarannya. Besok pagi saya akan mimpin camp kesembuhan, di mana camp 3 hari di Wisma di Rikinasih Resort ya, itu orang akan diukur misalnya pakai alat EEG, gelombang otak. Orang-orang sakit tuh gelombang otaknya di beta, tapi dengan teknik nafas. Tarik 6 buang 6, atau tarik 5 buang 5, atau tarik 4 buang 6. Ya, dikasih musik yang tenang. Dalam 10 menit aja gelombang otaknya berubah menjadi alfa.
Jadi kalau beta itu stres. Beta itu nggak bisa tidur, insomnia. Naik ke alfa aja, 30 menit, 10 menit aja olah nafas bahkan. Gelombang otaknya berubah. Tapi kalau gelombang otaknya orang yang selalu di theta dan delta terus, udah itu orang pasti mimpi-mimpi dan penglihatan itu. Ya, bisa psikofrenia, nggak bisa membedakan antara fakta dan khayalan. Bagi dia khayalan itu nyata banget gitu. Maka dia ngomongnya selalu dapat penglihatan ini, penglihatan itu kebanyakan di theta dan delta. Ya bisa juga itu dari Roh Kudus ya. Roh Kudus memberikan penglihatan. Tapi kalau Roh Kudus nggak ngasih penglihatan lalu dia ngeliat-ngeliat sendiri, nah itu sebenarnya orang sakit mental gitu ya. Ya lebih kasarnya lagi sakit jiwa. Karena dia ngeliat-ngeliat sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Ngarang-ngarang sendiri kan orang sakit jiwa gitu ya, gangguan mental, gangguan kesehatan mental. Itu kalau dites gelombang otaknya di atas terus. Bisa sembuh, bisa. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa sembuh, karena yang menyembuhkan itu Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita mekanisme. Yang penting kita ngerti mekanismenya. Gimana membuat gelombang otak itu ideal. Gimana membuat nafas itu ideal. Nafas kan kita yang mengendalikan. Perasaan kan kita yang mengendalikan. Sedangkan hormonal tergantung perasaan. Tapi perasaan ini akan mempengaruhi nafas. Nah, kalau sementara belum bisa mengendalikan perasaan, maka kita kendalikan nafasnya dengan teknik ritme tertentu. Karena secara umum perasaan mempengaruhi nafas, nafas mempengaruhi denyut jantung. Nah, denyut jantung ini sebenarnya secara umum dipelajari para dokter dan diajarkan di bawah kendali saraf otonom. Betul ya? Saraf otonom. Kalau SMA nih, walaupun di sekolah teologi kan dulu SMA ya. Ada saraf namanya saraf otonom. Contohnya jantung, itu di bawah kendali saraf otonom. Anda bangun tidur, denyut jantung itu kira-kira 70, 60. Anda berjalan 90, 100. Anda lari 110, 120. Anda treadmill 130. Apakah Anda ada di antara saudara kalau mau jalan itu bilang sama jantung, jantung aku mau jalan, mau lari nih, tolong dipompa lebih cepat ya. Karena aku lari, nanti kamu nggak pompa lebih cepat, beberapa sel tubuh kaki yang lari kekurangan oksigen dan nutrisi, aku ambruk sakit ya, tolong ya, aku mau lari ya, sekarang siap-siap nih, pompa lebih cepat gitu ya, begitu ya? Enggak. Kita jalan dia lebih cepat, kita lari lebih cepat lagi, kita berhenti dia pelan sendiri. Itu namanya di bawah kendali saraf otonom. Tapi sekarang ditemukan ilmu ya, bahwa kita bisa memasukkan gigi manual istilahnya. Kalau mobil itu otomatis, tapi bisa di gigi manual. Saya bisa mengatur denyut jantung saya. Makanya kalau saya bangun tidur, tadi malam tidur jam 9, lalu bangun jam 6, lalu minum kopi, habis itu mau naik pesawat ke Amerika, pergi ke Doha dulu 8 jam, ya saya bisa pelankan denyut jantung saya supaya saya ngantuk lalu saya tidur. Di pesawat 8 jam, tidur 7 jam, jadi nggak terasa jauh. Di Doha atau di Emirat apa di Dubai, transit 2 jam 3 jam, naik pesawat, ambil nafas tertentu, pelankan denyut jantungnya, 60-70, ngantuk, tidur lagi, 8 jam lagi. Sampai Amerika seger, nggak ada namanya jet lag, nggak ada. Nggak ada jet lag, nggak ada. Karena kita bisa membuat tubuh kita mengalami regenerasi sel selama di dalam pesawat dengan tidur pules, dengan mengatur denyut jantung. Betapa hebatnya sebenarnya Tuhan itu membuat manusia. Ya, cuma kita mungkin nggak sempat kepikir untuk belajar gini-ginian gitu ya. Ya kalau Anda nggak tertarik ya nggak perlu belajar ke saya gini-ginian. Kalau Anda tertarik Anda bisa lanjutkan pelajaran ini, lanjutkan terus. Sebenarnya banyak ya, bukan hanya 8 sesi ya, bukan hanya 16 ya. Sampai 100 sesi juga nggak habis karena memang pelajarannya banyak banget ya. Terus belajar kalau Anda mau ya kita teruskan aja ini menjadi kelas kesembuhan holistik. Ya. Oke, sebentar saya tampilkan lagi ayatnya terus nanti kita tanya jawab ya. Jadi Alkitab itu menghubungkan antara perasaan dengan kesehatan, perasaan dengan penyakit. Waktu terkejut, waktu gelisah, apa yang terjadi? Denyut jantungnya nggak teratur. Dan denyut jantung itu adalah ritme frekuensi ke organ tubuh. Jadi organ-organ tubuh itu ada frekuensinya. Itu proof by science, ada jurnalnya. Kalau Anda ikut camp, itu dipelajari. Atau kalau Anda nggak ikut camp, bisa. Ya, pendaftaran masih sampai malam hari ini, sampai besok jam 10 masih bisa ikut camp online, bayar 1 juta. Tapi itu nanti selain pelajaran camp yang ada 10 sesi, ya ditambah dengan 21 sesi setelah camp. Itu bayarnya 1 juta. Ya. Saya bikin camp 2 bulan, 3 bulan sekali. Ya biasanya kayak ya camp nggak ada camp. Jadi kayak ya 3 bulan sekali ada camp. Ikut onsite 1,6, ikut online 1 juta. Ya, jadi luar kota, luar negeri bisa ikut. Lalu
follow up setelah camp itu 21 hari tiap malam ya, supaya maraton. Jadi teknik nafasnya proven gitu ya. Nah, itu semua kalau di kelas khusus nafas ya, hal-hal ilmiah mengenai nafas ya dibuktikan dengan jurnal dan alat-alat medis, atau ikut camp ya bisa ditunjukkan bahwa Alkitab itu menjelaskan ketika orang gelisah, terkejut, gentar, itu bisa sakit, mules, mah, GERD, ya, pinggangnya sakit. Satu lagi ayat, ya, ketika hatiku merasa pahit, maka buah pinggang. Nah, apa itu buah pinggang? Ya, kalau pinggang ya pinggang, ya, pinggang sakit dan terbungkuk-bungkuk. Nanti saya jelaskan minggu depan dengan ayat-ayat yang lain. Ada ayat-ayat di Alkitab mengenai sakit bungkuk, sakit pinggang, dan hubungannya dengan perasaan apa. Jadi perasaan tertentu berhubungan dengan penyakit tertentu. Nah, ketika berbicara sakit ginjal, maka Alkitab ya berkata ya, hatiku pahit dan pinggangku sakit. Buah pinggang, bukan pinggang, buah pinggang. Karena ketika hati pahit, itu mengganggu hormon yang berhubungan dengan sistem detox. Detox itu bagaimana ginjal menyaring racun dan mengeluarkannya. Nah, kalau ginjal menyaring racun tapi racunnya nggak dikeluarkan, kan racunnya jadi ada di dalam ginjal. Jadi cukup menarik dan memang cukup logis ya, ketika pahit hati itu hubungannya sama ginjal. Ya. Oke, sampai di sini hari ini. Besok kita lanjutkan karena masih banyak sekali ayat-ayat yang menghubungkan antara perasaan-perasaan negatif tertentu dengan sakit-sakit tertentu. Ya, kita akan break dulu, lalu kita tanya jawab. Ya, break untuk toilet dulu, minum dulu, lalu kita sambung. Jadi saya pause dulu rekamannya. Ya, pertanyaan, kalau cold press juice itu sama nggak dengan dikunyah? Ya, sebenarnya tentunya beda. Ya, kalau di jus ya di jus, kita tinggal minum. Kalau di jus kan gitu ya. Dikunyah itu kita ngunyah. Ya, kita kalau udah di blender, udah di jus, maka ada yang menyarankan jangan cepat-cepat ditelan ya, tapi tetap beda ya. Kunyah itu kita kunyah pakai gigi gitu kan. Buahnya dikunyah, sayurnya dikunyah gitu. Kalau udah di jus kan kita tinggal minum ya. Enzim dari ludah namanya kelenjar saliva. Kelenjar saliva itu kelenjar ludah, di mana sebenarnya bukan hanya aminase ya, enzim yang lain juga banyak. Jadi ketika sudah diminum, blub gitu ya, itu tentu tidak kunyah ya, beda. Tapi ya nggak apa-apa ya, vitaminnya masuk juga, mineralnya masuk, antioksidannya masuk, nanti di usus ya diserap juga. Cuma dikunyah itu membuat enzim dalam tubuh lebih banyak bercampur dengan makanan, dan enzim itu sebenarnya akan terus menyertai makanan sampai ke usus halus. Oke. Mertua perempuan sedang gagal ginjal. Beberapa kali harus kemo di Penang. Aset-aset yang ada harus terjual demi kesehatan, karena biaya tinggi. Oh iya, kalau yang kanker itu ke Penang, ke Singapura itu ya satu kali berangkat ya mungkin 500 juta. Kenyataannya, wah ini siklusnya sekian siklus. Lalu 2 bulan di sana, beda 1 miliar habis lah, 1 kali pergi, 2 kali pergi 2 miliar. Maka kan Gavrila itu kan begitu ya. Dia sakit kanker, getah bening, metastase ke paru-paru. Kemo radiasi sembuh. 2 tahun lagi kambuhnya stadium 3. Kemo radiasi sembuh. Kambuh lagi stadium 4. Akhirnya dia nggak mau kemo radiasi. Di posisi stadium 4 metastase ke paru-paru. Dia pakai herbal, makan sehat, alatan sutian, dan olah nafas. Sekarang sudah 8 tahun dan bersih, sehat, nggak pakai kambuh, nggak pakai kemo, nggak pakai radiasi. Jadi sebenarnya kesehatan holistik itu luar biasa. Kalau mau sungguh-sungguh belajar olah nafas, belajar makan sehat, makanan itu obat, jangan obat jadi makanan, ya. Sehat dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, nggak bisa pisah-pisah. Ya. Ini, tapi mertua saya agak sulit penyembahan, hanya kata-katanya sih rohani, tapi kalau saya lihat jiwanya masih terikat. Bagaimana saya sebagai menantu paling bungsu bisa melayani mertua saya? Mertua saya katakan sesuatu tentang rohani, tapi masih ada terikat dengan dunia ini. Saya nggak mau tendensius sebagai profesi, ya memang tidak mudah ya. Tidak mudah melayani yang namanya mertua. Ya.
Orang tua susah, mertua jauh lebih susah. Daud aja mau dibunuh mertua. Melayani jemaat lebih gampang. Ya, saya melayani saudara ini lebih gampang. Ngajari orang lain itu, waduh Pak Jarod itu begini-begini, wah percaya, hormat itu, wah gampang gitu ya. Melayani, ngajari ya, anak, istri, mertua itu susah. Kadang butuh waktu bertahun-tahun sampai nanti, iya loh itu, ya mertua saya kan gembala ya. Itu jemaat lu ada yang ikut Jarod itu gitu. Tapi sekarang darah tingginya sembuh ya gitu ya. Ya. Jadi melayani orang keluarga itu susah. Dulu saya sendirian kayak ya nggak sebenarnya nggak sendirian banget, tapi banyak keluarga itu kurang ngikutin pola hidup makan, terutama soal makan gitu ya. Pak hidup sekali ya dinikmati, Pak gitu kan. Tapi ketika waktu berjalan, lalu misalnya pergi tes umur biologis. Saya waktu itu umurnya 50, tapi dites umur saya 35, lalu istri umurnya 48, dites umurnya 50, lebih tua, anak umurnya 25, dites umurnya 40 gitulah. Jadi kan lah ini berarti papa ini benar juga ya, kalau alat itu kan biasanya kan memang ditua-tuain kayaknya gitu. Tapi enggak, buktinya papa lebih muda gitu ya. Jadi waktu berjalan itu ya akhirnya keluarga ikut semuanya makan sehat. Nah, sama juga nih mertuanya sakit, tapi kalau udah cuci darah, udah gitu mungkin dia butuh cerita juga ya. Jadi ada nih sejemaat di Parung ini ya cuci darah seminggu 2 kali, tapi sekarang udah tinggal sebulan 2 kali. Ya membaik sih, tapi memang pelan, lama banget. Tiap pagi jam 5.30 ikut olah nafas, saya Zoom kan bikin Zoom gratis, 5.30 saya buka Zoom. 5.20 saya udah buka tiap hari, Senin sampai Jumat. Bahkan kalau Minggu kemarin saya di Surabaya khotbah jam 10, jam 5.30 saya buka lagi olah nafas dan tanya jawab seperti ini. Setiap hari gratis ya. Kalau dia serius mau belajar gitu ya memang, tapi memang mengobati itu udah berat ya. Kalau mengobati itu ya memang, kalau saya juga tidak anti dokter, anti kemo ya. Paling bagus ya kombinasi. Karena kalau sudah keadaan darurat itu ya tindakan klinis medis itu perlu diobati, di kemo, di radiasi. Kalau kanker, kalau diabetes gulanya di atas 150 ya pakai obat. Nah, diiringi pola makan sehat. Nanti obatnya pelan-pelan lepas. Mau darah tinggi, mau diabetes, mau kolesterol, mau asam urat, mau autoimun. Yang ikut saya dan sembuh dari autoimun udah banyak. Lepas obat diabetes udah banyak. Insomnia udah minum buat tidur 13 tahun ya lepas obat juga. Darah tinggi udah 16 tahun ya. Kemarin saya di Jakarta Barat ada 50 orang darah tinggi saya kumpulkan. Dites semuanya tekanan darahnya. Ya semuanya di atas 160. Ada yang 170. Kita jadi olah nafas 15 menit aja. Dites lagi semuanya. Nggak ada yang di atas 140. Hanya dengan 15 menit. Jadi kesembuhan itu banyak caranya. Ya, kalau mereka datang aja paling enggak. Dan itu saya pergi kemana-mana kumpulin orang gratis ya. Nanti ini kemarin baru dari Surabaya 100 orang. Gratis kita kasih minum, kita kasih kopi, kita kasih roti. Nanti akhir minggu ini di Balikpapan bayar karena pakai makan siang. Tapi minggu depannya lagi, seminggu lagi, awal Desember saya ke Balikpapan itu gratis. Jadi kemarin juga baru pulang dari Medan itu gratis juga. Dikasih minum, kasih kopi, kasih roti gratis. Ya. Karena Tuhan yang menyembuhkan juga ngasihnya gratis. Jadi saya nggak mau pungut bayaran. Ada juga yang autoimun udah 13 tahun. Dan autoimunnya itu macam-macam, ada yang nggak bisa kena matahari, ada yang nggak bisa kena air. Kalau kena air menggigil gimana, jadi nggak pernah mandi. Kecuali acara yang penting banget dia mandi terus di hair dryer tubuhnya sampai panas sampai kering baru menggigilnya hilang. 13 tahun menderita seperti itu. Begitu sembuh, aduh Pak Jarod minta rekeningnya, nggak terima sumbangan. Yang menyembuhkan Tuhan kok. Sumbang aja tuh gereja. Gereja kan butuh sumbangan. Saya kan bukan pendeta, bukan full timer, saya nggak makan perpuluhan. Kalau pendeta punya hak makan perpuluhan karena mereka full time melayani Tuhan. Jadi saya nggak mau terima sumbangan. Ya. Jadi kalau ini mertuanya sakit itu ya emang susah ya. Kalau kita nggak bisa jelasin ya kita pakai tangan orang lain. Jadi misalnya ceritain aja, ya ceritain aja mengenai saya, terus lihat aja di YouTube-nya dulu aja. Ya, pelajaran-pelajaran kesehatan saya kan sudah semuanya diupload di YouTube. Dan kalau mau yang serial Kristen ya ini dia, saya rekam ulang di kelas ini sebenarnya momentum bagi saya semangat karena saya mau merekam ulang yang khusus Kristen, mau saya giring lagi dari modul ke modul dimulai dengan kesembuhan roh sampai nanti kesembuhan badan. Tapi kalau di YouTube yang inspirasi Jarod Wijanarko, nah itu nggak ada ayatnya. Nanti kalau misalnya Anda ngelihat ya jangan kaget kalau di rekaman Zoom itu ya banyak pakai cadar, banyak pakai jilbab gitu ya, karena memang itu bukan apa namanya komunitas Kristen ya.
Jadi ya nggak ada ayatnya, namanya komunitas umum ya. Saya tunjukkan juga ya. Tapi itu udah kalau bicara kesehatan udah banyak banget ya. Kalau yang di keluarga Indonesia Bahagia soal kesehatannya belum banyak. Tapi banyak juga yang waktu COVID. Yang waktu COVID itu saya Zoom dan saya rekam ya dengan banyak dokter ya, dokter Yandi Tasoi, dokter Bambang ya, mengenai kesehatan itu diupload yang tadi ya. Sebenarnya gampang sih, pokoknya masuk YouTube aja ketik misalnya kanker Jarot, darah tinggi Jarot gitu ya. Jadi kalau di yang sekuler, apalagi kalau misalnya mertuanya atau keluarga yang lain itu, wah Pak ini paman saya nih Buddha Pak gitu ya, ya sudah bagus, malah gampang banget, tinggal tinggal disuruh aja apa sakitnya aja, ketik aja darah tinggi Jarot nanti kan muncul, sakit mah Jarot kan muncul, saraf kejepit Jarot nanti kan muncul. Saya kita tunjukkan channelnya dulu ya. Nah channelnya adalah namanya Inspirasi Jarot Wijenarko. Jadi saya tunjukkan channel yang satunya lagi, yang viewernya lebih banyak, dan dia Inspirasi Jarot Wijenarko. Ini kalau kita lihat video-video terakhirnya, ya semuanya berbicara kesehatan. Di sini nggak ada ayat, nggak ada penginjilan. Ya saya gunakan sosmed ini untuk melayani di bidang kesehatan. Jadi ada tanya jawab hidup sehat, ada mengenai senam, ya. Kalau toh ada pernikahan ini, tapi nggak ada ayatnya. Ya, ada sarapan sehat, ya. Bahkan ada mengenai pembalut sehat, sistem imun, udah begitu. Kalau dilihat biar gampang, dilihat playlistnya. Maka serialnya ada serial mengenai serial juga ada, ya, mengenai kebugaran, mengenai kanker, nafas ritme, mengenai probiotik itu ya, yang mengenai jus pro, kefir, ya. Ada mengenai ejakulasi dini atau kebugaran seksual, lambung, mah, sakit lutut, ya. Ada mengenai autonomic nervous system, nafas segitiga, body scanning, ada pola Dr. Elizabeth Subrata dan seterusnya, ya. Jadi lengkap sekali, ya. Kalau mau ditunjukkan, ya itulah channelnya, ya. Oke, saya baca lagi pertanyaan berikutnya. Sore Pak Jarod, saya tanya kenapa saya kalau ada di tengah keramaian melibatkan banyak orang, tapi di dalam ruangan tertutup, saya bisa tiba-tiba dada saya sesak dan gelisah. Saya seperti mau meninggal di tempat itu. Secara di lapangan saya sangat kesulitan untuk keluar waktu orang-orang berdatangan. Nah, itu namanya trauma sebenarnya ya. Jadi kalau mengalami hal seperti itu sebenarnya adalah trauma. Maka sebaiknya ya dicari ya akar masalahnya apa yang membuat seperti itu. Tapi itu gejala trauma. Trauma keramaian, ada trauma tempat tinggi, ada yang trauma darah, ada yang trauma gelap. Jadi itu namanya trauma. Jadi silakan ya bagaimana menghadapi itu trauma? Ya sebenarnya trauma atau hati yang terluka itu bisa diselesaikan dengan cara tentunya yang pertama adalah mengerti, memahami masalahnya, lalu menggali akar masalahnya. Nah, seperti di modul sebelumnya sebenarnya, waktu kita belajar mengenai ciri-ciri luka hati dan sumber luka hati, mungkin bisa disimak dulu 2 modul sebelumnya, ya. Kecuali dulu nggak ikut ya. Kalau dulu ikut ya medinya bisa diulang, tapi yang pasti itu masalah yang disebut dengan trauma. Nah, tinggal datang sama Tuhan, kan Tuhan hidup, Roh Kudus berbicara dalam roh kita. Akar masalahnya apa? Kembali ke masa itu. Kembali ke masa yang membuat ketakutan di tengah keramaian. Nanti ketika dibawa kembali ke masa itu, ya karena kita malah bukan melupakan ya, malah mengingat. Jadi tenang, penyembahan, tiga pujian. Nah, setelah pujian penyembahan itu perlu yang namanya yang kalau Daud katakan itu Sela. Dalam kitab Mazmur itu Daud coba ketik kata Sela di Alkitab. Kalau punya Alkitab digital ya, ketik kata Sela. Maka nanti munculnya di Mazmur. Apa Sela itu? Ya Daud nyanyi Sela. Dia menyembah Tuhan, Sela.
Sela itu pause, jeda, istirahat, berdiam diri. Jadi kan kita doa nih, Tuhan, saya punya masalah ini. Tuhan tolong ya, Tuhan tolong. Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Amin. Kita buka mata, kita ke pasar. Kita doa lagi, Tuhan tolong. Tuhan saya mengalami begini. Amin. Buka mata, kita kuliah gitu ya. Kalau saya Tuhan tak gampar tuh orang. Kapan saya bicara gitu? Kamu sendiri yang bicara terus. Saya mau bicara, kamu pergi gitu ya. Jadi sela itu kita berdiam diri dengar suara Tuhan gitu loh. Jadi kalau doa itu berikan waktu untuk sela. Ya, sampaikan masalahnya, cerita sama Tuhan, terus diem. Nanti waktu kita diem itu ya kita tenangkan pikiran, tenangkan perasaan. Ya kalau mau ingat firman boleh, nggak usah ingat apa-apa juga boleh. Jadi sebenarnya kayak meditasi, makanya namanya sela. Meditate to God, jeda, pause, istirahat. Jadi kita meditasi tapi cari Tuhan, gitu loh. Mencari hadirat Tuhan, mendengar suaranya. Maka kita harus diem. Hati kita diem, pikiran kita diem, perasaannya kita diem. Nah, saat itulah nanti Roh Kudus bisa berbicara. Kamu ingat waktu kecil, kamu dibawa ke tempat ramai, kamu dibully, kamu dibocok-bocokin, kamu dikebukin, kamu apa kan nggak tahu. Masing-masing orang kan ceritanya berbeda-beda. Kamu ingat waktu kecil, ya kalau saya waktu kecil miskin, jual es lilin, kulit berminyak, jerawatan, kudisan, lalu karena miskin nggak punya mainan, saya pergi ke toko-toko mainan, hanya liatin ini dari itu, liatin di kaca gitu, lalu sama engkohnya itu yang punya toko itu, hei jangan pegang-pegang itu kacanya, ini kotor gitu ya, saya diusir gitu ya. Tanpa sadar itu menjadi akar masalah, dimana ketika saya SMA itu saya benci yang namanya Cina. Saya nggak bisa bilang Tongua, Cina gitu ya. Jadi ada bakar-bakar ruko Cina gitu ya, seneng banget, malah jadi pelaku gitu. Nah kebencian itu membuat saya alergi macam-macam. Alergi kacang, alergi udang, cumi kepiting, wah pokoknya muka jerawat itu besar-besar kacang sampai punggung-punggung ya jerawatan semuanya. Makan mecin dikit ini kulit-kulit berlendir, menjijikkan. Ya makanya kalau pegang kaca ya dimarahi orang. Jadi saya hatinya penuh dengan kebencian. Itu waktu saya kuliah, saya mengalami istilahnya tuh ikut camp inner healing atau modul inner healing itu ya, ingat semuanya masa kecil itu. Lalu Roh Kudus pimpin gitu. Ya kamu harus mengampuni dan mencintai semua suku gitu. Dan memang bisa, begitu lahir baru terima Tuhan Yesus itu, dulu kan saya benci orang Cina, ya benci banget, ya, bakar-bakar toko Cina tuh senang gitu. Solo itu kan orang-orang bilang oh, apa namanya orangnya alus-alus, kayaknya di Batak sana nggak ada lah bakar-bakar Cina gitu ya. Di Jawa itu ada bakar-bakar Cina, ada bakar-bakar India gitu. Jadi PKI ya di Cina, teroris di Cina, PKI ya di Solo, terorismenya radikal ya ada di Solo. Jadi orang Jawa itu kadang orang bilang glenes gitu ya, diam-diam menghanyutkan. Diam-diam tapi sakit hati. Nah, itulah saya paling tidak gitu ya. Jadi begitu saya lahir baru, ya dibawa sama Roh Kudus ke masa lalu. Waduh, ingat bagaimana dihina, difitnah, disingkirkan. Lalu disitulah mengampuni. Wah, terjadi perubahan. Itu waktu saya kuliah itu saya pergi ke gereja kan, saya waktu SMA belum Kristen ya, bapak saya Kristen tapi saya nggak ke gereja. Jadi di Bogor saya coba-coba cari gereja, ke HKBB, ke GKI, ke GSJA gitu ya. Wah di GSJA itu udah yang Jalan Surya Kencana itu, Surken itu, wis isinya Tionghoa semuanya loh. Tak lihatin itu, lah kok ya cantik-cantik ya. Dulu saya benci loh. Tapi waktu itu saya lihat kok ya cantik-cantik gitu. Akhirnya saya pilih satu jadi istri saya. Akhirnya tak pilih satu jadi istri saya. Tapi yang menarik itu tahun 82 saya lahir baru. Itu saya sembuh dari alergi. Sembuh. Makan apa aja udah nggak sakit lagi. Semua alergi hilang. Hebat. Karena waktu lahir baru itu ya ke semua kebencian hilang. Nggak ada lagi namanya benci. Benar-benar hati baru. Lahir baru ya hati baru itu saya ngalami itu. Terus ya hilang. Semua alergi itu hilang. Itu 82 itu saya ngalami kesembuhan alergi. 98, oh udah pelayanan, 82 bertobat. 87 aja saya udah PDP sebenarnya. Tahun 90 PDP lagi, diulang lagi waktu pindah gereja ke Jakarta ikut Pak Niko. 96, 94 saya udah PDM. 98 saya mengundurkan diri. Lepas kependetaan. Nah 98 itu saya difitnah kan. Difitnah, disingkirkan, dipecat gitu ya. Ya sudah melayani, sudah usir setan, sudah bakar jimat, sudah PDM. Ya
mentalnya ya terganggu juga dengan mengalami hal-hal seperti itu. Saya benci pendeta, benci gereja, terus sakit pinggang kan gitu ceritanya. Sakit pinggang setelah kejepit gitu. Nah, terus belajarlah kesehatan juga lagi dari modul-modul inner healing lagi gitu. Terus saya mengampuni ya si pinggangnya sembuh gitu. Jadi kegelisahan ya, trauma itu ada penyebabnya, tapi kita bisa sembuh. Oke. Shalom Pak Jarot, makan sehat apa ada resepnya? Ya, sebenarnya ya makan sehat itu sebenarnya paling gampang itu makan makan halal. Itu kalau mau gampang atau bukan gampang ya disederhanain gitu ya. Tapi kalau secara umum, oke, secara umum saya singkatin aja ya. Secara umum yang disebut makan sehat itu gimana gitu ya. Saya kasih yang singkat aja, yang filenya sudah ada tadi, yang satu halaman aja. Yang dirangkum sebenarnya dari berbagai banyak cerita. Nanti kan kita tadi kan belajar soal regenerasi sel segala macam, ya udah satu halaman yang ini aja. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau makan sehat itu gampangnya satu sebenarnya halal. Itu kalau mau ideal ya. Yang Alkitab bilang jangan dimakan ya jangan. Itu udah. Yang kedua, sebisa mungkin fresh dan organik. Ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang ketiga, kalau dimakan masak, maka jangan masak cepat, jangan fast food, tapi slow food atau slow cooking. Orang zaman dulu kan masak pakai areng gitu ya, nggak ada pakai api besar gitu ya. Nah ternyata itu masak dengan api besar itu merusak nutrisi. Kalau toh masak light cooking itu nggak panas-panas banget. Nah fresh itu makanan mentah. Makanya dokter Genti itu bilangnya itu namanya uh, live food, jangan makan dead food. Nah dari gambar ini saya bicara makan sehat itu kalau bisa dalam 1 minggu ya, jangan 1 hari terlalu susah. Dalam 1 minggu itu semua warna masuk. Karena hijau-hijau bagus buat detox, merah-merah bagus buat mata, bagus buat darah, ungu bagus buat kanker, kuning bagus buat kulit. Gampangnya tuh beda warna tuh beda mineral, beda antioksidan, beda vitamin. Jadi kalau mau lengkap itu makan semua warna dalam 1 minggu tuh semua warna masuk ke mulut. Ada kuning, bahkan kalau perlu lagi tambah ada hitam, flaxseed, chiaseed kan hitam, beras hitam, ketan hitam, yang coklat ya dark coklat, coklat itu kan magnesium ya. Di sini nggak ada warna coklat, tapi paling nggak hanya pengen menunjukkan warna-warni. Jadi colorful food, colorful life. Jadi makanlah semua warna. Maka yang bagus apa kalau gampangnya? Yang bagus itu misalnya gado-gado. Nah itu kan sekali makan banyak warna. Capcay. Namanya capcay itu sekali makan 10 macam. Kalau bukan 10 bukan cap. Jadi namanya capcay kalau 8 macam ya bukan capcay itu ya. Gocap itu kan ya 50 ya. Jadi capcay, gado-gado, karedok, nah, sayur lodeh, sayur asem itu dalam satu mangkok itu macamnya banyak. Tapi kalau misalnya cah kangkung, cuma hijau tok, ya nggak apa-apa. Hari ini cah kangkung, besok cah toge gitu loh. Kangkungnya paling nggak dikasih bawang putih, ya dapatlah 2 warna lah gitu. Tapi sebagusnya makan itu full color. Jangan ada buah kesukaan, tapi sukai semua buah. Jangan ada sayur kesukaan, tapi sukai semua sayur. Kalau hari ini minum jus jeruk, besok jus alpukat ganti warna hijau, besoknya jus risak warnanya putih. Ya, atau kalau saya sama istri beli buah itu nggak banyak-banyak. Beli jeruk seperti malah kadang cuma 3 biji gitu. Yang beli ya yang jual kayak ya tapi belinya banyak. Jeruk 3 biji, anggur sejumput, salak 4 biji. Nah saya cuma sama istri berdua, nggak ada beli salak sekilo gitu, nggak ada dalam kamus hidup kami berdua itu. Lalu saya makan jeruk sama istri itu 1 dibagi 2 gitu ya. Mesra banget Pak, bukan ngirit gitu loh. Jadi selain ngirit itu sehat gitu loh. Jadi makan jeruk itu berdua gitu. Iya makan apokat ya coba separuh bagi 2 lagi. Jadi apapun kita makan berdua gitu loh. Selain mesra, ngirit sehat. Itu resep makan sehat. Lalu kalau Anda ini bukan kuli, bukan tukang becak, bukan tukang gali tanah gitu ya. Saran saya itu nasinya sedikit aja, karbonya sedikit. Lah nggak kenyang dong Pak. Kenyang itu jumlah. Ya, Anda makan nasi ayam, lalu nasinya dibuang, ya nggak kenyang, ya nggak kenyang, makanya ayamnya 3, gitu. Makanya diet low karbo itu tambah mahal. Jadi makan nggak pernah nasi, ya nggak kenyang ya nggak kenyang karena ayam nggak pakai nasi, nggak pakai nasi itu diganti ayamnya 3 potong, 4 potong gitu loh, atau diganti sayurnya sebaskom gitu loh. Jadi ya pasti kenyang. Kenyang itu kan jumlah, kalau perutnya dipenuhi kan ya kenyang gitu kan. Jadi kalau makan daging itu ya
Kalau steak itu ya 2 potong ya, memang lebih mahal. Memang lebih mahal. Kalau mau lebih murah ya sayurnya dibanyakin. Itu pasti sehat. Kurangi karbo karena kita tuh kebanyakan kelebihan karbo. Karbohidrat tuh sayur, apa karbohidrat itu nasi, bakmi, roti, tepung, jajanan pasar, ya semua yang digoreng ditepungin, ya udah sehat ditepungin. Jadi ditepung digoreng, nah inflamasi. Jadi kalau bisa kurangin yang karbohidrat. Karena kecuali ya lo ya, tukang becak, tukang gali itu nggak ada yang diabetes. Ya, beda ekonomi itu beda sakit. Kalau tukang becak itu sakitnya kesleo gitu loh, ya encok gitu ya. Kalau yang kantoran tuh ya diabetes, kolesterol itu kan penyakit karena kebanyakan makan ya kan. Jadi pendeta tuh ya kolesterol. Kan pendeta sekarang kebanyakan makan ya. Khotbah diajak makan, Pak dibunuh ini sama jemaat ini. Jadi kalau saya kebaktian jam 7 gitu, saya bilang nanti Pak habis makan ya. Oh enggak, saya udah makan dari rumah gitu. Kadang-kadang saya pergi jam 6 udah nyampe dekat gereja itu, saya makan sehat di sekitar itu, ya makan sehat itu ya sayur. Kalau ayam tuh masih kelihatan ayamnya gitu, bukan sosis, bukan nugget. Kalau habis jam 6 itu makan terakhir. Habis itu sampai tidur itu udah nggak ada makan lagi. Jadi jangan makan malam-malam. Ada yang bertanya, Pak, tapi kan ada Tuhan Yesus saya saper loh Pak gitu. Ya boleh, tapi habis saper itu besok disalib gitu. Jadi besok Anda mau mati ya nggak apa-apa. Sekarang makan malam nggak apa-apa kan, besok mau mati ya. Tapi kalau besok belum disalib ya udah jangan ya. Jam 6 itu makan terakhir. Kenapa? 4 jam lambung kita mencerna. Jadi waktu pas tidur itu hanya rest and digest. Jadi waktu rest itu ya istirahat. Nah, waktu istirahat itu apa yang terjadi? Tubuh kita menyerap makanan. Lalu terjadi regenerasi sel. Dia nyaring racun. Jadi kerjaannya beda. Tubuh kita sudah mulai ada. Jadi tubuh ini ada jamnya, ada jam tidur. Namanya siklus sirkadian. Ya, kapan detox, kapan organ tubuh diperbaiki, itu ada jamnya. Nah, kita itu kegiatan mengikuti jam tubuh. Tubuh tidak akan ngikutin kegiatan kita. Tidur 7 jam itu terbaik ya jam 10 mulai, jam 5 bangun. Nggak bisa jam 2 tidur, jam 9 pagi bangun. Nggak bisa. Ya, karena ada jam-jamnya. Jadi kalau mau pola hidup sehat, ya itu nanti kita tahun depan kita ajarkan. Tapi sekarang singkatnya ya, kalau mau resep sehat itu ya kurangin karbo, ya makan seimbang, sayur, buah, jangan ada kesukaan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan dulu, ntar kita pelajari khusus mengenai makanan. Ya. Oke, akan share ke mertua saya supaya bisa didengar. Oke, bagus ya. Cinta mertua, ya kan? Siapa yang cinta mertua di Alkitab? Ya, Musa. Musa itu Jitro itu kan imam imam di Midian. Imam Midian, ya kan? Imam Midian yang nyembah berhala lah. Coba bayangin hamba Tuhan mertuanya penyembah berhala kan gitu ya. Tapi mertuanya itu kasih nasihat, itu Musa, kamu jangan melayani begitu, bikin tuh ketua 1000, ketua 100 ya diikuti loh. Ya mungkin bisa ditafsirkan juga, mungkin belakangan mungkin mertuanya yang ikut Musa kali ya, gitu ya, bertobat, ikut Musa ke padang gurun, pergi ke tanah Kanaan gitu ya. Nggak tahu dah, ya, cari ayatnya susah. Tapi paling tidak mertua itu hormat, Musa itu hormat mertua. Kalau sayang mertua, Daud. Daud kan mau dibunuh mertuanya. Lalu Daud sembunyi di gua, Saul buang hajat. Buang hajat itu BAB ya. Jadi tafsiran saya tuh Saul itu marah gitu. Wah, kurang ajar, saya mau bunuh nih. Gitu, marah ngeden. Wah, jadi pengen beol gitu ya. Lalu dia mau beol di mana? Tempat ngumpet nggak ada toilet kan? Yang ngumpetnya dalam gua. Nggak tahu dia Daud di situ. Dan lucu juga kalau kita bilang, setelah buang hajat, Saul itu tidur. Rupanya habis beol itu lega gitu ya kan? Lega, ini bisa beol lega gitu ya. Nah, teman-teman Daud bilang bunuh tuh. Bahkan dia teman-teman Daud itu nasihati Daud pakai ayat loh. Jadi yang pakai ayat itu belum tentu suara Tuhan. Ya. Dia pakai ayat. Kan kalimat seperti ini ada ayatnya. Sesungguhnya Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Gitu. Tapi Daud itu berkata, dijauhkan daripadaku untuk mengusik orang yang diurapinya. Daud itu ditahbiskan jadi raja. Dia diurapi jadi raja. Dia tahu panggilannya jadi raja. Dia yakin dengan panggilannya. Dia nggak perlu mempercepat panggilannya dengan mengkudeta. Orang yang tidak yakin dengan panggilannya, ya mungkin kudeta gembalanya, ambil jemaat gembalanya, dia nggak yakin dengan panggilannya. Kalau kita yakin dengan panggilan kita nggak perlu bertindak yang di luar norma. Nah, Daud ini akhirnya nggak motong kepalanya Saul, yang dipotong tuh jubahnya kan gitu kan.
Lalu Saul udah keluar dari gua agak jauh, dia bilang, Yoab, kamu kerja apa? Gimana kamu jaga rajamu? Saul, lihat nih, aku tuh sayang kamu. Kalau aku nggak sayang kamu, yang ditanganinya kepalamu. Tapi ini kan potongan jubahmu. Saul lihat potongan jubahnya. Wih, bener terpotong. Dia nggak sadar dipotong. Itu kan pedangnya Goliat yang dipakai Daud. Akhirnya Saul malah nangis. Sini Daud anakku. Aku tahu nggak akan jadi raja. Ingat keturunanku. Aku doakan berkati kamu. Dan berkati juga anak-anakku. Nah, berangkat mau bunuh malah akhirnya datang mendoakan. Dia mengubah keadaan, membalikkan keadaan. Itu contoh di Alkitab yang mencintai mertua. Ya. Siapa lagi yang mencintai mertuanya? Petrus, karena ada tertulis. Lalu Petrus membawa mertuanya kepada Yesus. Petrus mengundang Yesus untuk ke rumah mertuanya karena mertuanya sakit. Gitu ya. Jadi ya kalau kita sayang mertua itu ada berkatnya tersendiri. Oke, lanjut lagi. 2 pertanyaan lagi. Oke, 3. Oke, 3 pertanyaan atau 3 apa ini? Dulu saya pernah berpuasa 40 hari hanya makan buah saja. Apakah itu baik? Ya, bagus saja. Ya, puasa itu macam-macam kan di Alkitab sendiri kan ada puasa Daniel, di mana dia makan sayur dan buah. Ya, dia makan sayur dan buah, nggak makan daging-dagingan. Ya, puasa Daniel ada. Puasa Esther nggak makan 3 hari 3 malam. Nah itu bisa mencapai otopagi itu. 18 jam aja udah mencapai otopagi. Otopagi itu kondisi di mana sel memakan dirinya sendiri, tapi yang dimakan itu sel-sel yang error. Sel kanker, minum, kista, tumor, maka harusnya di muka bumi ini nggak ada kanker. Ada kanker berarti sel yang memakan sel error mogok. Dan dia mogoknya karena kecewa, kepahitan, nggak bisa mengampuni. Kalau nggak ada yang makan, sel errornya berkembang biak. Maka kita perlu menghidupkan kembali sel yang bisa memakan ini. Nanti saya ajari ya di tahun depan ya. Cara-cara menghidupkan kembali natural killer cell. Ada beberapa cara. Sehingga kita bisa bangkitkan lagi itu namanya natural killer cell. Ya, bisa dengan intermittent fasting, puasa, bisa dengan ice bathing, dengan bisa terapi hipoksia, bisa dengan selain ice bathing juga sauna. Jadi mana yang gampang yang kita bisa lakukan atau kita kombinasi beberapa cara, natural killer cell-nya bangkit, hidup, ya dia yang menjadi satpam di tubuh ini yang akan membunuh sel kanker. Ya sembuhlah kankernya. Ya, tapi itu salah satu caranya ya. Jadi kombinasi dengan antioksidan, dengan tidur pules. Jadi puasa itu bagus, bisa dicoba mana yang gampang. Misalnya puasa yang kayak bangsa Israel atau bangsa Arab orang Islam ya. Jadi puasanya dari jam subuh sampai malam boleh. Atau kalau yang puasa kesehatan itu namanya autopagi, untuk kesehatan itu tetap boleh minum. Jadi sepanjang hari minum nggak apa-apa, bahkan kopi juga boleh selama nggak ada karbonya. Nggak mengandung karbohidrat boleh ya. Jadi selama jendela puasa itu boleh minum, kopi boleh, teh boleh, asal nggak pakai gula. Itu kesehatan ya, puasa kesehatan. Kalau puasa rohani kan beda lagi ya. Nanti kalau batal kan gimana ya, dosa dan tidak dosa. Ini kan kita bicara puasa kesehatan, tapi sebenarnya semua jenis puasa agama itu menyehatkan. Mau puasa Senin Kemis, mau puasa seminggu sekali, mau puasa 6 bulan sekali, tapi 3 hari itu berturut-turut kayak Ratu Esther. Puasa atau intermittent fasting membuat tubuh kelaparan, dan saat kelaparan itu sistem imun di restart. Itu cara untuk merestart sistem imun yang namanya memicu proses metilasi. Metilasi itu on off-nya sistem imun. Nah, ketika orang imunnya off, ya udah penyakit datang semuanya, kanker merebak. Kita harus on-kan kembali. Gitu ya, itu namanya merestart sistem imun. Pak, kenapa otak ini serasa nggak ada oksigen? Wah, bagus, nggak apa-apa ya. Jangan serasa nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya ya belajar gitu. Ternyata nggak ada oksigen, harus taruh ke bawah, kepala ke bawah dan enak lagi. Ya ya benar, itu berarti kekurangan oksigen ya. Banyak orang napasnya nggak bagus, nggak oksigennya atau denyut jantungnya nggak bagus, oksigennya nggak sampai ke otak. Maka harus kalau tidur kakinya diangkat, ya nanti ikut olah nafas atau olahraga sebenarnya. Olahraga itu membuat jantung kita berdetak lebih normal, karena kalau kita malas bergerak, jantung kita juga pelan. Maka olahraga itu membuat jantung berdetak. Jantung ini kan membawa darah, sehingga darah sampai ke otak. Yang membawa nutrisi itu kan darah. Jadi yang membawa kendaraan, membawa oksigen dan nutrisi itu adalah darah yang dipompa oleh jantung. Jadi kalau sering pusing, gliyeng, duduk sebentar, berdiri kesemutan, gliyeng, itu darahnya nggak lancar ya. Itu masalah gampang itu ya. Olah nafas, olahraga, ya beres. Ya. Pak, ada family yang tidak mau
Ada family yang tidak mau membenci ibu kandung, tidak mau ketemu lagi. Yang membenci ibu kandung, tapi tidak sadar. Tapi tiap hari baca Alkitab. Waduh, mungkin itu begitu Alkitab yang kasih rasa mau dilewatin kali ya. Atau ayat yang berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Barang siapa berkata, aku mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, dia adalah penyesat. Gitu ya. Waduh, itu baca Yohanes, baca Yohanes bagian belakang gitu ya, bukan yang Injil Yohanes. Itu kan, waduh, bagus banget mengenai kasih gitu ya. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang penyesat gitu ya. Mungkin baca Alkitabnya belum sampai di situ kali ya. Jadi ya bacanya yang lain-lain gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan saya doakan ini yang benci ibu kandungnya ini ketemu ayatnya paling tidak misalnya Timotius 6 ayat 1. 1 Timotius 6 ayat 1. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ini perintah yang penting seperti nyata pada janji ini supaya engkau panjang umur dan berbahagia. Jadi menghormati orang tua, mengasihi orang tua itu panjang umur bahagia. Panjang umur nggak bahagia namanya awet menderita, ya kan? Nah, apalagi pentingnya menghormati orang tua. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada Bapa, supaya aku jangan memukul bumi sehingga musnah. Itu kan bahasa Indonesia. Bagaimana King James yang paling dekat dengan bahasa asli? Maka King James berkata, hati anak harus kembali kepada orang tua kepada anak. Let's I come and strike the earth with a curse. Kalau hati anak nggak menghormati orang tua, aku datang pukul tanah dengan kutuk. Ayat mana referensi soal tanah dan kutuk? Maka Kejadian berkata, terkutuklah tanah, sehingga engkau susah cari makan, berpeluh berkeringat sampai mati mencari makanan, kutuk ekonomi. Jadi kalau anak nggak hormat orang tuanya, susah cari makan. IP-nya tinggi, ilmunya banyak, kerja pindah-pindah, nggak naik gaji, pindah-pindah dengan gaji yang sama, bahkan mungkin keluar ke kerjaan, cari lagi susah, usaha tutup, tokonya di pojokan, tempatnya strategis, tapi nggak rame, tutup lagi. Ada. Itu namanya susah cari makan. Karena Alkitab berkata, kalau orang nggak mengasihi orang tuanya, aku datang pukul tanah dengan kutuk. Jadi saya pikir-pikir Maleakhi itu Tionghoa banget, dan Tionghoa itu Maleakhi banget, di mana mengajarkan menghormati orang tua. Kalau nggak mengasihi, nggak menghormati orang tua, susah cari makan. Jadi ya memang Maleakhi berkata, Alkitab berkata begitu, gitu ya, betapa pentingnya kita mengasihi orang tua. Kalau enggak, Tuhan datang pukul tanah dengan kutuk. Nah sekarang nih, tokonya sepi. Oh ternyata nih dulu punya jimat, ya udah panggil pendeta ditengking, ya diberkati, ya tokonya rame. Ya karena yang bikin sepi itu kan terkutuk karena nyembah berhala. Nah, kalau sekarang yang mukul kutuk itu Tuhan, lalu yang nengking siapa? Memang pendetanya lebih sakti daripada Tuhan, bisa ngusir kutuk yang dari Tuhan, gitu ya. Jadi kalau anak itu nggak hormat orang tua, yang pukul tanah dengan kutuk itu Tuhan. Terus Anda panggil pendeta untuk nengking. Kalau saya nggak berani tuh nengking kutuknya itu ya. Kalau melihat bahwa ada orang ini, waduh ya daripada aku tengking-tengking yang roh tidak diberkati atau apa segala macam, kutuk ekonomi segala macam ya, ya disuruh coba kamu periksa gitu, kenapa toko ini nggak rame, nggak diberkati ya, usaha jatuh bangun, periksa orang tua. Jadi saya doakan yang membenci ibu kandung nggak mau ketemu lagi ini, ya mungkin ibu kandungnya ada salah, mungkin dia selingkuh, mungkin dia pernah mau menggugurkan waktu di kandungan, kita nggak tahu ceritanya. Orang yang benci kepada ibu kandungnya mungkin punya alam bawah sadar akar masalah yang memang dia mungkin pernah diperlakukan yang tidak adil di masa kandungan atau di usia dini, dibanding-bandingkan, disalahkan terus, kayak dianggap anak angkat atau malah betul-betul anak angkat sebenarnya. Mau digugurkan dalam kandungan, kita nggak tahu penyebabnya, tapi biasanya nggak mungkin itu terjadi tanpa sebab. Ya doa saya dia kalau bisa mendengar pelajaran yang kemarin mengenai ciri luka hati dan sumber luka hati, maka dia bisa mengalami pemulihan hati dan pemberesan. Ya supaya selain baca Alkitab, hatinya ada Roh Kudus dan mengalami pemulihan. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Saya kembalikan lagi ke Ibu Vin tadi ya, Ibu Vin untuk menutup. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak dosen untuk pembelajarannya yang sangat luar biasa. Kami semua sangat diberkati, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri kuliah kita sore hari ini,
Saya minta dengan hormat Pak Daud Sutanto untuk berdoa tutup buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Banyak hal yang Engkau sampaikan melalui Pak Jarod Tuhan, sehingga kami lebih mengerti lagi banyak hubungan antara ilmiah dengan Alkitabiah. Terima kasih Tuhan atas petunjuk-Mu ini sangat berguna bagi kami, sehingga kami bisa mengaplikasikan mulai dari keluarga kami, lingkungan kami, gereja kami, maupun dalam pelayan-pelayan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati semua kami yang mendengarkannya dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada Pak Jarod yang telah Engkau kirim untuk mengajar kami lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas Harvest International Ministry yang telah mengadakan ini. Engkau berkati dalam pelayanannya, menjadi berkat di seluruh dunia dan Indonesia khususnya. Terima kasih Tuhan atas pengajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa Senin depan. Senin depan terakhir untuk tahun ini. Nanti baru kita lanjutkan. Terima kasih. God bless Pak Jarod. Tuhan berkati Pak Jarod. Berkati juga semuanya. Berkati Pak Jarod. Mari-mari. Terima kasih Pak Jarod. God bless you. Stop ya.